itu konteksnya gereja sekarang atau tapi ada statement dari ketulisan sendiri. Nah, Anda buktikan nanti Yesus ajaran membaptis. Yesus yang masih dipakai udah gereja gitu ya, kalau kita ketemu lagi ya. Bukan. Ya kan? Ajaran gereja, dengar kan? Bukan gitu. Ajaran-ajaran gereja yang dikonfirmasi oleh Yesus dan itu benar. Oh, yang dikonfirmasi. Misalnya gereja mengajarkan ini, ternyata benar ini diajarkan oleh Yesus, berarti benar. Oke. Deal. Oke. Sip. Ketemu lagi ya. Teman-teman itu saja dulu. Izin ada Bang Daren teman-teman. Barokallahu li walakum buat teman-teman muslim. Salam sejahtera buat teman-teman muslim. Salam terkutuk buat teman-teman Kristen karena kan terkutuk dalam Bible. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Galatia pasal 3 nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembarangan aja lu dari sini. Darian, monitor Bang Darian. Bang Darian. Iya, udah sore juga tadi mau mandi juga sebenarnya, cuman numpang dengerin aja sih. Tapi kalau ngomong tentang ekaristik itu bukan ajaran loh, itu cuma semacam memperingati saja loh. Iya, tapi Peringatan tentang hari besar. Nah itu bukan ajaran loh. Sejak kapan Yesus mengajarkan itu namanya bukan ajaran. Yang ditanya itu tolong tunjukkan ajaran gitu loh. Sementara kalau kita lihat datanya dari Katolik sendiri itu kan ekaristik itu kan berkembangnya hanya mengikuti ketika ada perjamuan Yesus kepada dengan murid-muridnya kan. Iya. Ya wajar lah kalau misalnya sekarang begini loh, wajar lah yang namanya seorang pemimpin menjamu murid-muridnya itu wajar. Masa sih gak pernah baginda Rasulullah itu makan bareng dengan pengikutnya itu gak pernah. Tetapi kami tidak mengatakan itu perjamuan. Tidak kami rayakan seperti itu gitu loh. Itu bukan ajaran, itu hal yang biasa gitu loh, itu hal yang biasa. Nggak biasa juga, Kang Chan. Kang Chan, Bang Darian. Soalnya kan biasanya murid-muridnya hamba atau anak buah yang melayani gurunya, murid melayani guru. Di situ kan guru yang melayani murid. Kan di situ ada peristiwa pencucian kaki juga gitu, Bang Darian. Memang betul ya, ini loh, ini, Bang Darian. Itu ini loh, ini US Katolik ini loh, ini aja masih menjadi perdebatan loh. Bahkan saya enggak ini, nah saya balik ya. Enggak, Bang Darian. Nih, US Katolik. Kapan roti dan anggur menjadi tubuh Kristus? Pertanyaannya tentang kapan? Nih, pertanyaan tentang kapan tepatnya karunia Ekaristik menjadi tubuh dan darah Kristus telah menjadi pendapat selama berabad-abad. Sejak perjamuan Emus, para murid telah menghargai Ekaristik sebagai tanda paling jelas akan kehadiran. Ini cuma sebagai peringatan saja. Namun sejak abad pertengahan selama 1000 tahun kaum awam Barat jarang menerima ajaran menerima komuni, itu pun hanya dalam berupa roti. Karena itu alasan roti menjadi daging itu ada sejak kapan itu masih menjadi perdebatan juga. Itu datanya di sini, ini panjang nih kalau saya mau dibacakan itu. Jadi ini semacam apa ya, semacam kayak mengikuti saja gitu loh. Tapi ini masih jadi bahan apa namanya ya, nggak pasti kapan adanya itu nggak pasti, masih bahan perdebatan. Ini kamu buka di sini, roti dan anggur menjadi darah Kristus ini ada sejak kapan? Ini masih di sini. Ini kamu kalau masuk sini kamu harus daftar email juga ini. Email dulu. Ini masih menjadi perdebatan ini, nggak tahu pastinya kapan ini. Ajaran begini nih. Ini bukan ajaran sih sebenarnya, kayak semacam kayak memperingati gitu loh, memperingati. Iya, peringatan seperti kayak kalau Muslim itu ada hari besar namanya, hari besar kayak setelah kami berpuasa lalu kami merayakan hari kemenangan Idul Fitri seperti itu gitu loh. Ini cuma semacam kayak hari-hari besar aja, ini bukan ajaran. Yang ditanya sama Kang Chan tadi, coba tolong tunjukkan satu ajaran Yesus yang ada di gereja yang dilegitimasi oleh Yesus itu yang ajarannya sama gitu loh. Ajaran, ingat ya, ajaran bukan perayaan loh. Ini nggak nyambung loh kalau ekaristik itu nggak nyambung. Ekaristik itu bukan ajaran. Nanti saya cariin Bang Darian. Iya gitu ya, jangan bawa ekaristik, itu nggak nyambung. Ekaristik itu bukan ajaran. Itu seperti kayak memperingati saja, itu kayak orang-orang memperingati Natal apa segala, itu sama itu namanya. Kan Yesus nggak pernah ngajarin Natal apa segala. Saya mah Bang Darian, saya mah pemain pengganti. Tadi Bang Elfran lanjut pembicaraan. Iya. Saya juga meluruskan aja sih, meluruskan yang tadi itu tentang ekaristik itu bukan ajaran ya. Mohon maaf saudara-saudaraku, itu bukan ajaran. Itu semacam memang peringati. Itu pun sejak kapan roti jadi daging itu juga masih jadi perdebatan itu dari beberapa Katolik itu. Betul. Soalnya datanya mengatakan seperti itu, jadi nggak tahu pastinya kapan. Datanya di US Katolik tadi saya buka.
Ya nggak apa-apa. Nanti sama Kang Chan itu saya suka ngobrol juga sama dia. Nanti saya ini data buat dia. Itu kan dari dia buat saya buat Iya dia. iya. Ajaran ya, jangan perayaan. Perayaan itu nggak nyambung nanti. Ekaristi, Natal, terus menghiasi lampu-lampu apa namanya tuh lah, pohon ek itu, pohon apa sih? Pohon beringin kan pohon apa tuh yang buat Natal itu? Oh, Nah, Natal. itu semacam tradisi, itu semacam itu sama halnya seperti ekaristi tadi itu hanya tradisi saja itu bukan ajaran namanya itu. Itu perayaan. Yang ditanyakan ajaran. Oke. Enggak apa-apa itu buat Anda nanti. Bang Hos, aku izin ini sudah sore Bang, di sini sudah jam 5 lewat ini belum. Siap, Bang Apa-apa Dari. ini mah Pokoknya masih udah aja belum. mampir. Siap. Jam 5 emang di mana Bang Darian? Di Kalimantan. Kalimantan bukannya Wita. Saya lebih 1 jam daripada Pulau Jawa. Jam 4 kan? Harusnya jam 4 kan? 1 jam kan? Dari Saya Jawa ya? lebih dulu 1 jam saya daripada Pulau Jawa. Iya, harusnya jam 4. Iya, lebih dulu 1 jam. Jam 4-an berarti ya. Jadi Jam kalau 4 lebih lah. Oh ya jam 4 lewat 11. Tapi di sini mendung sudah hampir jam 5. Tapi saya jam 4 ini sudah siap-siap juga sih. Udah sore buat saya udah sore ini. Ya, kita mau lengkap juga. Udah Siap. Terima kasih udah pada banyak hadir. kegiatan. Kita tutup doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengerti jadi ruwet, tapi kalau yang sudah mengerti, wah, oh iya begini, oh iya begitu, masuk sudah pas. Nah, begitu. Cuma kalau tidak dipahami secara mendasar dengan sumber primer yang tepat, ya memang ya membingungkan. Yang benar itu gimana, Jo? Itu ada bimbingan di bawah. Yesus Yang keturunan Daud katanya, Jo. Daud punya dosa Simpelnya itu waris. begini loh, Berarti Bang. keturunannya juga punya dosa waris, Jo. Artinya Yesus itu juga berdosa, Jo. Sebagai seorang manusia, Yesus juga berdosa, Jo. Simpelnya Ke- itu Bang Demos. begini, Ke Pak Ketum. Apa? Yesus itu adalah kepunyaannya Tuhan dan kita kepunyaannya Yesus. Jadi kita kalau sudah kepunyaan Yesus itu sudah dijamin masuk surga karena yang Mana mempunyai dalilnya? Tuhan Waduh. di kerajaan surga itu hanya Yesus. Surga dia Yesus itu. Tuhanmu menungso. Iya kan? Terus diakui. Diakui enggak kalau Tuhannya Tejo menungso manusia? Jo, aduh, Tejo diseneni istrinya, Jo. Apa sih, Jo? Oh, tenggelam, Jo. Sambil bantu tetep layar dulu, teman-teman ya. Bantu tetep layar. Ini masih 3.000, baru saja buka komal saya, teman-teman ya. Waduh, alamatku kabur Tejo ini. Kok kabur ta, Jo? Apa? Ditelepon istrimu ta? Diseneni ta? Oh, Kalian Jo. Aduh. Ini suaramu, Jo. arepe Suaramu muat mana? iki lho arepe muat nganu. Apa jenenge? Apa dedak ta? Nek wong muat jeruk, Oh, karo ndok. durung tuku dedak ta, Jo? Gawe panganan babi mo, Jo. Kota loh. Jadi tak titip auto aja. Kirim barang dang. Udah fokus katanya mau berdebat gimana sih, Jo? Jo. Cek, engko habis itu baru debat habis itu. Kita mau anu dulu. Mau apa? Hah? Atur ini muatan. Yo. Iya. Berarti Yesus itu berasal dari kandungan Bunda Maria ya, Jo ya? Jo? Yo. Hah? Iya sik toh aku tak ngatur ki sik toh.
Syukron karena. Ya pokoknya diniat aja. Saya masih mau ngundang teman-teman Kristen ya. Naik Pak Benatua, terus pen ya. Hatimu tempat berlindungku. Jo, mana Jo? Sik to, orang mari aku sik to, delok gas. Habibi welcome. Ya, bantu tetep layar dulu teman-teman. Ustaz Tata masih beribadah sholat asar. Bentar lagi beliau sudah selesai dari tadi. Agak-agak hujan juga. Ayo Jo, dibuka mute pun Jo. Jo, sudah Jo. Bantu tetep layar dulu teman-teman yuk. Hatimu tempat berlindungku dari jahat dan sahabatmu. Nah, Ustaz Tata sudah datang itu. Ayo silakan dibuka mute itu. Jo, Jo. Kami yang muncul. Betul tetap layar dulu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang Kristen naik, jangan hanya modal typing. Ayo kita diskusi di atas ya. Ayo, yang merasa anak Teos silahkan naik. Ayo. Ayo, yang merasa anak Teos silahkan naik. Nek Tejo sudah mengakui bahwa dia anak Teos. Ayo, silahkan naik. Yang merasa anak Teos silahkan naik. Minta multi, jangan hanya modal typing. Yuk. Gak apa Ustaz, rokokan Ustaz, nyantai Ustaz. Aduh. Ini Kristo ini Islam apa penyembah manusia juga? Ayo naik. Jangan hanya modal itu. Agamanya Yahudi, Kristen. Agama Yahudi itu bukan manusia Tuhannya. Yahudi itu tidak pernah menuhankan manusia, teman-teman ya. Ayo, silakan. Yang merasa anak Teos, silakan naik, ayo. Aduh, mosok Yesus itu lahirnya di kandang, di mana ayatnya? Miris banget ya. Seorang Tuhan lahirnya di tempat jorok, waduh bahaya ini. Tidak pernah dimuliakan sama sekali ya eksistensi Yesus ketika ada dunia, bahwa bahkan matinya katanya terkutuk. Nggak pernah Yesus itu mengajarkan mendirikan gereja, itu nggak ada. Kalau ada saya terjun dari ini Petronas. Yesus itu mengajarkan umatnya untuk beribadah ke gereja. Nggak ada ya teman-teman ya. Itu penyesatan namanya, penyesatan ajaran Yesus itu namanya. Yesus tidak pernah mengajarkan adanya Tritunggal. Yesus tidak pernah mengaku akulah Allah yang kemudian nojul sebagai manusia. Gak pernah perkataan Yesus langsung, gak ada. Mana si Tejo ini menuhankan anak manusia sudah berapa tahun Jo, yang buat tobat lah Jo.
Kristen itu nggak ada hubungannya dengan ini ya, dengan Torah ya, nggak ada. Kristen itu munculnya di Antioquia yang mengadopsi ajaran pagan, gitu kan? Naik. Yang kemanasan di bawah naik, yang kemanasan di bawah naik, ayo. Nggak ada referensinya bahwa Yesus itu mengajarkan kekristenan, nggak ada. Bahwa untuk menyembah 3 Tuhan tidak ada. Konsep yang dibawa Yesus itu adalah menyembah satu-satunya Tuhan, Ahad. Tidak ada konsep Tritunggal yang diajarkan oleh Yesus. Belum ready tak? Apa Ustaz? Belum ready. Ya enggak, masih rintik-rintik. Tapi ada luduk enggak ada. Ada sedikit-sedikit. Aman lah. Sepenting benih petir si anu itu kan, petir takut gelap. Mana Pak Jo? Pak Jo. Pak Ijo. Tejo masih menjual babinya Ustaz. Sudah ini. Bantu tetep layar dulu teman-teman, masih 4,7K ini. Bantu tetep layar minimal 10K biar Komal ini kuat teman-teman. Kalau ada Sukron Pak Karos, Sukron Karos. Kalau Setijo itu tembak dengan pistol beneran aja. Tembak Jo. gas air mata. Jo, Mau. buka mute-mu Jo. Jo, mau ditembak juga? Aduh. Mbak Yayang, waduh. Abu-abu masih itu. Lokorennya abu-abu Mbak Yayang. Itu benco dengan pistol beneran nih. Makasih Kak Ros. Awesome. Mana ini? Ini Kristo ini kalau Kristen naik lah, naik Kristo. Waduh, makasih yang sudah berbagi, makasih teman-teman ya. Terus makasih. Mbak Yayang juga makasih. Love Foreign teman-teman yuk, Love Foreign. Atau ke sini. Jangan pakai mawar, pakai go populer itu, go populer. Biar Komal kuat. Ami welcome. Ayo Jo, ojo tenggelam kok Jo. Itu ada korun persembahan dari Kak Ros, silakan korunnya dimanfaatkan teman-teman. Yang dapat lebih dari 2 misalnya lempar untuk absen Love Foreign. Jangan lupa juga go populer itu, go populer. Biar Komalnya kuat teman-teman.
Kristo Tanya nanya. subhat dulu tak? Coba apa? Mau subhat apa? Coba typing ayo. Bahas subhat apa? Ya Bang Emat, welcome. Gimana kabarnya Malaysia Bang Emat? Kapan mau pulang ke Madura, ke Sumeneb? Kristo ini ya. Naik aja Kristo, nanya-nanya ayo. Nggak usah Dibahas dialog, kitabnya Yahudi. nggak usah dialog, kamu udah akan mampu. Iya, bertanya aja. Bertanya seumur hidup, yuk. Coba seret ke atas ya, coba. Sudah diundang oleh Karo. Takut deh. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan selalu sehat, Bang Emat. Takut ke Bible mereka ini. Masih 6K KTP layarnya teman-teman. Ayo, minimal 10K yuk. Baru oten-oten naik nanti. Ini Cute Joyce mendem ini. Bentar saya sambil lalu wah, Bu Komandan, ada Bu Komandan juga. Dan gimana kabarnya? Dan Pak Trisna. Ayo, jangan lupa kirim Go Popular teman-teman. Yo. Ya Ustaz, ada subhat itu Ustaz, tentang An-Naba ayat 3 itu Ustaz. Kenapa? Bukan di dunia kan, di akhirat itu Ustaz. An-Naba ayat 3. Kenapa? An-Naba. Kemarin dari pastor pendeta siapa Yusuf Manobulu itu yang sudah tua itu tapi masih menghujat terus setiap sore itu. Begitu tidak boleh, karena kan pada dasarnya itu kalau menghujat itu kan sama dengan membuat situasi menjadi tidak nyaman, tidak tentram. Jadi kalau bisa itu ya diskusi yang membawa ilmu, supaya itu yang bisa menarik hati, sehingga yang menarik hati itu bisa ikut menjadi orang-orang yang lebih benar, kan begitu. Mojo. No, ngono kuwi je sampean gue. Sampean gue ngono kuwi kayak bahasa yang bagus ndak mau. Gimana? Oke, gini Jo. Bahasa yang kasar. Jadi Jo, kebenaran itu Jo harus memakai data. Kayak saya mengikuti Nabi Muhammad. Tunggu dulu, gantian dulu. Apa itu yang membuat manusia ndak lawan,
data itu timbul. Gantian dulu. Ya. Gantian dulu, saya ngomong atau kamu dulu? Hah? Saya dulu, ya makanya diam. Kami aja. Jadi gini Jo, orang menyampaikan kebenaran itu harus pakai data. Kayak saya ini mengikuti Nabi Muhammad. Maka saya ini harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi saya, yang saya imani. Nah, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan selain Dia. At-Taghabun 13 Al-Mu'minun 116. Dialah yang harus disembah, jangan yang lain. An-Nisa 36. Dan Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dia yang maha kuasa. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Ali Imran 189. Yang tidak kelihatan, la tudrikul absar. Yang tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'. Nah, sama ketika Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang esa, Markus 12:29. Yang tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Ya. Yang tidak serupa dengan apapun, ya. Yang maha kuasa, wujud tertinggi, Yohanes 13:16. Jadi Tuhan Allah itulah kata Yesus yang Tuhan. Yesus sendiri utusan, Matius 15:24. Nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Kan jelas sudah. Malah kamu tuhankan. Dari mana kamu mentuhankan Dia itu, dari mana? Pengakuan Dia yang mana? Coba. Hah? Coba gimana kamu memperkenalkan manusia Yesus Tuhan itu, gimana caranya? Ya, betul sekali yang Abang sampaikan itu. Memang dari zaman dahulu, mulai dari Adam dan Hawa sampai Nabi yang pertama, sampai dengan Yesus Kristus turun itu, apa yang Abang narasikan itu memang benar. Cuma di dalam pembaharuan, yaitu di zaman-zaman kasih karunia, nyatakan itu sebagai juru selamat. Kalau Tuhan, semua mulai zaman dulu mengenal Tuhan yang satu yang tidak kelihatan itu mengenal semua. Cuma tidak bisa untuk langsung turun seperti Yesus ke manusia, dekat dengan manusia menjamin keselamatan. Itulah bedanya. Kalau Abang narasi ini terus, mulai zaman purba pun juga sudah tahu sedemikian. Tuhan-Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak diserupakan itu. Jadi Jadi kamu cuma curhat untuk membantah dalil saya itu, dibantah pakai curhat gitu? Bukan dibantah, Bang. Abang punya dalil itu sudah dinyatakan berabad-abad tahun sebelum Yesus. Mana datanya itu di mana? Datanya itu, Bang, kalau Yesus itu adalah juru selamat, itu sudah dibebel sendiri dan sudah diakui. Yang mana? Bibel yang mana? Di Injil. Injil yang mana? Coba dibaca itu di Injil Yohanes yang menyatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi anak itu Tuhan apa bukan? Anak itu Tuhan apa bukan? Anak itu sama halnya itu, kalau bagi kita itu sebagai raja, gusti, sesembahan, Tuhan. Pertanyaannya, anak itu Tuhan apa bukan? Maksudnya dari derajat yang mana? Kalau derajatnya sebagai kita. Ya enggak, katanya kamu menurut Yesus itu Tuhan. Lalu kamu pakai data, inilah anakku. Emangnya anak itu Tuhan? Loh, siapa yang dalilnya itu tidak begitu, Bang? Dalilnya itu inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, kepadanya aku berkenan. Berarti jadi, anak itu Tuhan, anak itu.
Loh, Tuhan bagi yang menyembahnya, Oh. bagi yang meyakininya. Menurut Yesus dirinya itu Tuhan apa bukan? Menurut Yesus, dia itu memberi suatu kesaksian seperti itu bukan itu. Menurut Yesus dirinya itu Tuhan apa bukan? Menurut Yesus, dia itu Tuhan atau bukan begitu? Iya. Dia jelas, diakulah awal dan yang akhir. Dia itu yang awal dan yang akhir. Jadi di situ Yang awal gimana? Enggak. Dia lahir dari Maria, awal gimana? maksudnya, maksudnya itu awal dan yang akhir itu adalah sesuatu yang dari dia untuk dia, Ngomong apa kan Jojo? Ya. Kamu itu dulu kok bisa lahir ke dunia, kenapa ada keguguran aja dulu itu? Jasi. Ojo ngono lah. Saya itu namanya kekristenan itu yang dari dulu itu ya memang begini, Bang. Bukan cuma saya. Ya, bisa kamu ditanya apa, curhat. Selamat itu loh, bukan cuma saya. Semua kekristenan begini. Yesus adalah Tuhan, Tuhan, Juru Selamat bagi umat manusia. Mengapa kok sampai jadi sesembahan? Sebab kalau manusia itu seperti yang abang narasikan itu langsung kepada Tuhan seperti para nabi leluhur dulu, tidak ada yang selamat karena memenuhi segala hukum Taurat dan selain-lain ketetapannya itu berat. Ya coba saya nanya ke kamu, jawab pakai data ya. Jadi kalau saya ingin selamat, tunggu. Kalau saya ingin selamat, berarti kalau saya ingin selamat harus mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusannya Tuhan? Ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat toh. Di mana datanya coba? Datanya dibaca mulai dari Matius sampai Wahyu itu pasti kamu. Gak ada, sudah aku baca, udah tahu bok-bok, udah Bible itu gak ada. Loh, lah mengapa kok orang Kristen seluruh dunia kok tahu? Loh, gak ada yang tahu, seluruh dunia Kristen gak ada yang tahu. Yang tahu tentang Yesus itu apologet Islam yang tahu. Saya kenal banget sama Yesus itu. Wong itu yang meyakini itu seluruh dunia sebelum abad. Terus Kristen di seluruh dunia meyakini Yesus sebagai apa? Sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamat. Di mana datanya dalam Bible? Kok bisa mereka percaya? Di mana datanya? Ya paling di situ merangkumkan dan mendapatkan ilham wahyu kalau sudah membaca di situ. Jadi yang namanya dalil, data, sumber primer itu adalah yang dilakukan sampai sekarang ini. Tetapi kamu itu mentuhankan Yesus itu pakai menghayal kamu itu. Kalau saya pakai data semua saya. Iya, data yang abang sampaikan itu masih mengandung isu karena tidak ada yang. Kalau kamu udah pakai data, curhat lagi. Loh, terus gimana mau dipercaya? Kalau gimana mau dipercaya kalau kamu udah pakai data? Loh, enggak. Data itu ya, dengarkan kata-kata data, sumber primer itu adalah sesuatu yang diyakini dan dilakoni sampai apa yang mau diyakini, apa yang mau dilakoni kalau nggak ada datanya, apa yang mau dilakoni? Datanya dari sumber primer itu tadi yang mana? Coba yang mana? Bible, Alkitab, seluruh Alkitab itu yang sampai Wahyu. Alkitab itu seluruhnya sudah kubaca, gak ada. Loh, tapi kan abang nggak meyakini, berarti abang itu ada kan? Makanya coba supaya saya yakin, tunjukkan datanya ke saya. Di mana ketuhanan Yesus itu? Karena sudah aku baca gak ada. Oh, berarti abang nggak mendapatkan wahyu. Ya sudah, coba tunjukkan ke saya. Kamu yang mencari, coba. Yang mendapatkan wahyu itu baru mengakui. Siapa yang mendapatkan wahyu? Siapa? Orang-orang Kristen yang mengakui. Yang mana? Udah ku tantang semua, gak ada, pelangga-pelongo semua. Kok bisa ndak ada, Bang? Makanya tunjukkan siapa coba.
Matius, Markus, Lukas itu adalah suatu contoh. Udah ku baca, ada semuanya udah ku baca. Ya kok aneh ini. Kok abang sudah baca tapi kok tidak ada Yang ada sementara. itu gini, Yesus bukan Tuhan, Matius 15:24. Dia nabi, Markus 6 ayat 4. Tuhan yang benar adalah Bapa, Matius 11:25. Dia hanya penyampai firman, Yohanes 17:8. Dia gak bisa berbuat apa-apa, Yohanes 5:37. Ajarannya bukan dari dirinya, dari Tuhannya, Yohanes 7 ayat 16. Itu yang ada. Loh, tapi abang ada yang melupakan, yang Yang melupakan mana, yang mana, yang mana aku lupakan, yang mana? Coba tunjukkan. gini. Dengar apa kan yang dilupakan itu adalah percaya melakukan kehendak Bapa, yaitu Kehendak Bapa disuruh mentuhankan siapa? Kehendak Bapa kan? maksudnya melakukan kehendak Tuhan itu adalah mengakui anaknya itu sebagai Tuhan dan Di mana datanya? Datanya di mana? datanya ada Di pokoknya Jonggol, di Jonggol, di bawah polnya ada. ada nanti Di mana? Di mana? tetap begitu dia Mana? Apa? Datanya keguguran, datanya. melakukan kehendak Bapa. Dia kehendak Bapa itu supaya manusia umatnya Yesus mentuhankan siapa? Supaya umatnya Yesus Kristus itu mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Di Juru mana Selamat. datanya? Ya datanya ada tuh bang. Katanya Kamu sudah kubaca semua gak ada kok. loh. No. Kalau saya baca kok ada. Di mana? Coba tunjukkan coba di mana? Ya sih nanti saya cari nanti kalau habis Ya, mandi. jangan. Waduh, Kalau nggak nyari kan? harus mandi dulu. Coba sekarang gini Joya, ini kamu uji Islam ya. Coba kamu nanya ke saya, coba nanya apa saja coba. Ini Islam ini. Langsung pakai data, coba kamu nanya apa coba. Aduh, saya nggak ngerti ilmu Islam, nggak bisa tanya aku. Nanya saja apa yang aku tanyakan ke kamu tanyakan balik ke saya coba. Aku nggak ngerti, mau tanya apa sama Gimana Islam. kamu mau ngerti wong kamu ke kitabmu sendiri kamu gak paham. Kamu lu ke kitabmu sendiri kamu gak paham. Soalnya kalau di Islam itu yang saya tahu itu harus memakai original teks bahasa. Indahnya kamu nanya apa sudah? Yang kalau di Kristen gini tata, kalau di Islam gimana? Kayak coba nanya bebas sudah coba gimana? Kalau di Kristen itu bang ya, namanya Tuhan yang benar itu mengerti bahasa Indonesia, mengerti bahasa Jawa, mengerti bahasa apapun, segala bahasa mengerti lah. Cuma kalau di Islam ini kok harus bahasa Arab, itu yang jadi pertanyaan. Oke. Terus Yesus berbahasa apa Yesus dulu? Dulu Bahasa apa dia? ya bahasa Ibrani, bahasa Pernah Ibrani. nggak dia itu berbahasa Indonesia? Loh sekarang sudah bahasa Indonesia karena kan Yesus sudah ada di Indonesia. Nyatanya penganut orang Kristen di Indonesia kan Oke. ada. Apa yang Kristen ikutin dari Yesus? Apa yang Kristen ikutin dari Yesus? Ya itu tadi melakukan kehendak Bapa, Oke, kehendak Bapa supaya mentuhankan siapa? menuhankan Yesus Kristus. Di mana datanya? Datanya di mana? Sudah datanya itu sudah. Oh gitu. Pokoknya imani saja gitu ya. Dan nyatanya memang begitu kok dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Iya dari dulu sampai sekarang tidak ada datanya. Yang penting imani saja gitu. Ya, iya. Jujur ya, imani saja gitu. Jadi itu tadi pertanyaan saya itu. Yesus itu sudah di Indonesia, jadi sekarang itu Maka bahasa Yesus di Indonesia di mana? Yang ada di Indonesia ini Nabi Luga kok, bukan Yesus. enggak, maksudnya itu kan di Indonesia itu kan sudah banyak orang Kristen, berarti Yesus itu ada di Indonesia.
Loh, kan Kristen ini bukan pengikut Yesus, Kristen ini perusak ajaran Yesus. Ini kok malah wale itu bang. Nah coba kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Menurut Yesus, menurut Kristen siapa Tuhan itu? Menurut Kristen Tuhan itu ya Allah Bapa. Bukan Yesus, bukan Yesus. Loh, Allah Bapa yaitu melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu mengaku. Yang benar enggak, yang benar gimana? Kata Yesus Tuhan itu satu Allah Bapa. Menurut Kristen yang Bapa atau Yesus yang Tuhan? Loh, No. kalau namanya Tuhan tuh ya ada ya Tuhan toh. Cuma ini Ya makanya yang benar yang mana? Yesus atau Bapa yang Tuhan? loh, semuanya itu satu arah, itu satu Berarti ada jalur. dua. Berarti ada dua. Loh, cuma satu Oke, kalau lingkaran. cuma satu pilih Bapa atau Yesus? Loh, itu tidak boleh dipilih. Loh, gimana sih? Coba, Tuhan itu kan satu. Nah, saya yang mana? Bapa atau Yesus? Yang mana? Loh, semuanya itu harus Oh, diyakini. berarti ada dua. Iya, diyakini. Tapi cara meyakininya bukan Tuhan berdua. Berarti ada dua Tuhannya. Oh, berarti beda loh. Kalau Tuhannya Yesus satu-satunya Allah doang. Loh, tidak bang, tidak gitu. Nah, terus. Tuhan itu tetap satu dari dulu sampai sekarang tidak. Coba pakai data. Tuhan Cuma itu datanya aku itu dan Bapa. tadi, Itu di mana datanya coba? Yesus dan Bapa itu adalah satu, itu Di mana datanya. datanya? Datanya di mana? Di mana datanya? Ya di Matius itu toh. Gak ada. Yang ada itu Yohanes. Oh iya, di Yohanes, iya. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes belum. Gini ya, saya kasih tahu ya. Yohanes 17:21. Yohanes 14:20. Aku Bapa mereka satu. Jadi bukan hanya Yesus yang satu, mereka juga satu dengan Bapa. Bukan hanya Yesus. Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Oh iya, betul. Berarti Ya berarti Tuhanmu 15. loh, enggak bang, itu Lalu apa sekarang gini ya? Mereka 12, ditambah Bapa 13, ditambah Yesus 14, ditambah Roh Kudus 15. Loh, aku Bapa mereka satu. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Berarti mereka 12 ditambah 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. 15 Tuhanmu. enggak begitu. Itu isu itu, saya anggap isu itu. Isu yang benar. Jo, dalilnya jelas, Jo. Yohanes 17:21, Yohanes 14:20. Nah, kamu aja, aku dan Bapak satu udah punya data kamu. Loh, datanya katanya Bang Luga sudah. Di mana? Bang Tata atau Bang Luga ini sudah tahu. Luga sopo tadi Jo? Luga. Hah? Di atas Kok ini Luga? tadi loh. Bang Luga. Mana ada Bang Luga? Nah itu yang pakai kacamata ini siapa ini? Yang Madura ini. Oh, kon gak iso moco ta Jo? Coba meripatmu iku Jo. Waduh. Jadi begitu tadi Bang. Tadi itu inti dari kekristenan. Mengapa kok sampai melakukan kehendak Bapa ialah mengakui anaknya yang tunggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu salah. Sebab itu kamu salah. adalah kepunyaan. Di mana Dan datanya kita melakukan umat perintah Bapa itu di mana datanya? Yesus Melakukan perintah sudah, Bapa itu di mana? pokoknya enggak, Datanya di mana? datanya tetap Salah, datanya itu ini sudah kasih ada. tahu datanya ya. Justru Yesus ini melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:38 atau Yohanes 14:31. Yesus melakukan perintah Bapa, Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutus. Jadi Yesus utusan. Nah, kamu sedulu lahir, coba kamu dulu. Iya. Mendingan keguguran, suci, tidak punya dosa. Kamu sampai kayak gini umurnya.
Mendingan keguguran dulu itu. Kan kullu maulid itu ala fitrah. Baru lahir meninggal atau keguguran enak. Dah sampai melahirkan ke dunia, akhirnya dah kenal Tuhan. Ya mendingan dulu keguguran. Abang ini nggak nyampe. Masa keimanan orang Kristen nggak nyampe akalnya abang? Kok bisa? Kamu Mengapa? tak pakai data, Jo. Sampai anda pakai data. Nggak pakai data. Sebentar Jo. Saya Jo. Ini Ustadz Tata biar menjawab Subhat Jo. Ustadz Subhat di sini. Kristo naiklah Kristo. Isa Al-Masih adalah Allah menjelma menjadi manusia. Dia perwujudan dari kalimatullah dan ruh Allah. Allah Maha Kuasa katanya Ustadz. Kau raja. Kalau Tuhan berwujud jadi bayi, itu ajaran pagan, terutama di India. Di India itu banyak manusia tidak punya ayah, lalu anaknya Dewa Surya atau Hercules tidak punya ayah dia karena lahir dari Dewa Zeus katanya. Nah, Yesus diklaim tidak punya bapak, maka diklaim anaknya Tuhan. Ini ajaran pagan kayak gitu itu. Tapi kalau ajaran Yesus samawi, Tuhan itu tidak pernah berwujud turun ke dunia, tidak pernah. 2 Tawaret 6:18, Matius 18:19. Jadi Tuhan tidak mau menjadi bayi, tidak mau. Ya. Ini menurut Yesus ini. Kalau Kristen kan pakai ajaran pagan. Jadi dijadikan Tuhan Yesus itu. Nah itu Jo. Gimana ya Pak Jo? Bagaimana abang narasikan seperti itu ya jadinya Saya seperti pakai data Jo. Aku pakai data. tapi datanya itu kamu pelintir. Nah, jadi kamu luruskan pakai data coba. Coba Tejo luruskan pakai data coba gimana caranya meluruskan pakai data coba. kalau cara memakai data yang benar kita duduk dengan tenang membaca dengan hikmat dengan hati Coba. Kamu baca dengan hikmat dengan hati apa yang mau kamu baca coba supaya mendapatkan karunia. Ya makanya coba kamu yang baca coba. Gimana caranya? Pakai hikmat coba. Adalah benar-benar dari Tuhan untuk penebusan manusia. Sendiri tak baca apa-apa Jo. Coba kamu yang baca sekarang. Gini loh Tata, cara baca Alkitab yang benar, pakai hikmat. Lalu kamu baca ayatnya. Apa? Yang mau kamu baca ayatnya yang mana coba? Ganggu kitab aku. Jadi rapal kitabnya itu ndak hafal. Belum bawa kitab. Ndak bawa Alkitab. Nah terus, ada Bible di situ, tidak ada sama sekali. Ada di HP ini Bible-nya, cuma HP-nya dipakai ini loh. Bagaimana mau? Ya ndak bisa siaran live nanti, siaran live di komanya Bang Arif nanti kalau ini di. Coba pakai hikmat aja, Imamat 21:20. Gimana kau pakai hikmat coba? Coba itu dibaca judulnya dulu perikopnya apa. Ya udah coba kamu baca. Pakai hikmat supaya orang mendengarnya itu tunjukkan di layar biar saya baca supaya nanti saya terangkan maksud dan tujuan daripada Alkitab itu. Kan di situ ada perikop. Loh, di situ kan nggak ada Jo, udah punya Bible Jo. Biblenya di HP ini loh, HP-nya masih saya pakai siaran ini, jadi kalau dibuka nggak bisa. Ustadz yang tampilkan datanya itu ke Ustadz, jadi setiap suatu bantahan datanya mana dibuka, saya baca dengan perikop-perikopnya, judul-judulnya, lah itu baru. Tapi itu baru mendapatkan suatu jalan keluar, solusi. Ya, coba keluar sebentar, enggak apa-apa sebentar coba baca. Lalu kamu jelaskan ke saya, coba buka. Ya. Oh, peluang Bibelnya dia sudah usang dan kecil lagi Bibelnya. Sudah sobek-sobek itu. Aduh. Baca pakai hikmat ya.
Ya, pakai hikmat Jo, biar roh kudusnya keluar Jo. Jo gak ketok tulisannya. Nggak ketok tulisannya. Tulisannya nggak kelihatan. Payah ini, matanya sudah payah. Ya, kakek pangan babi kan Jo. Kok babi ya, zaman napal nih itu loh. Itu kan biar begitu kan ciptaan Tuhan. Coba pakai, coba open cam, Udah bukalanya. tahu, itu B2 itu ciptaan Tuhan, tidak boleh dimakan. Kamu makan Jo, gimana sih kamu itu? Lah terus buat apa diciptakan kalau nggak bisa dimakan? Loh, terus kan sudah dilarang oleh Tuhan, jangan dimakan. Iya, buat apa Ya, diciptakan? ya Coba. nanya kan di Bibelmu itu yang dilarang itu, udah jelas itu. Itu di perjanjian lama, tapi sudah Oh, di perjanjian baru di mana ngomong? Sekarang aku Kan. memperbolehkan makan B2 di mana? ya tidak begitu bahasanya. Lalu, kenapa kamu makan? Ya memang umumnya orang Kristen begitu kok. Ya Naik kita Kak Josper. Bang Jos, waduh udah berapa hari nggak naik. Ini bantu Sutejo ini, Bang Josper. Udah saya undang. Iya, ini dari dulu ini Bang Tahta dengan Bang Hos ini kok ndak paham-paham dengan kekristenan ini. Ya coba saya dipahamkan tentang Kristen coba, tapi pakai data coba. Gimana caranya? Ceritanya kalau memahami sebuah kekristenan itu simpel Bang. Gimana? Pertama, kita melihat sejarah dari asal mula. Coba ceritakan coba. Turunnya mulai Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Itu semua membawa berita kabar baik. Lah, di situ itu menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan itu terus dinyatakan. Lah, terus yang terakhir, Nabi yang terakhir itu seperti Abang bilang itu Nabi Yesus Kristus. Oh, Dia Nabi bukan Tuhan, Nabi. Nabi sekaligus membawa dua jabatan yang tidak ada sebelumnya di Coba di mana itu? Ada dua jabatan itu di mana datanya itu? datanya dalilnya itu dia datang dari Allah. Di Bahwa mana dia datanya? Allah. Iya, datanya di mana? Aduh kok masih tanya lagi Abang, lu sudah baca bolak-balik di Loh, situ. makanya karena saya pernah baca, makanya saya tidak pernah menemui kayak gitu. Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Loh, anak Allah itu kan banyak, bukan hanya Yesus. Ya kalau zaman sekarang sudah banyak, karena sudah banyak. Ya, di Bibelmu banyak anak Allah. Keluaran 4:22 Seriwil disebut anak Allah. Terus 2 Samuel 7 ayat 8 Salomo disebut anakku kata Tuhan. Terus orang yang membawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah, Roman 8 ayat 14. Dari dulu anak Allah itu banyak, bukan hanya Yesus. Udah Jo, kamu gak sanggup Jo, cari Jo oten yang lain Jo. Ayo coba Josper, ayo silakan naik. Bang Josper. Ayo oten bantu saya gitu loh Jo. Lawak kata gitu. Coba. Wong Bang Tata ini yang dipakai data tapi bukan data sumber primer yang lurus kok, tapi yang isu-isu yang bengkok-bengkok tidak ada yang mengikuti. Tapi kalau yang Kristen ini kan memakai data yang diikuti, diyakini. Yang mana? Iya, Kristen pakai data yang mana Kristen? Mau pakai data yang mana Kristen? Ya data Bible itu sendiri Yang yang mana? hari ke gereja itu kan sudah Yang meyakini. mana? Iya, ayat-ayatnya yang mana ayatnya? Ya, ayatnya yang ada di dalam seperti Yang mana? Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Di Bisa mana datanya? Kitab. Bibel yang mana itu?
Kok Bible yang mana toh? Ya coba, Bible coba. Iya makanya tunjukkan Markus, Lukas, Yohanes, Matius yang mana? ada semua di situ, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya di mana? Itu sudah aku baca semua, Jo. Gak ada, Jo. Ya. Coba open cam, Jo. Ki opo open cam? Urung atus open cam. Celuk Kang Dito ya diceluk ning ndi wong iki. Sudah Kang lah, Dito yang- kalau nggak ada di sini ya sudah. Sampai Hah? open cam coba, saya jalan open cam. Bang Jospen, naiklah, Pak Penatua. Ceklon, Bang Laut. Repot lawan Jo ini, disuruh pakai data gak bisa, disuruh bertanya gak bisa. Mau diapain? Kok udah keguguran aja dulu. Dari tadi oh begitu terus itu loh. Habisnya disuruh pakai data, gak ngerti data. Disuruh bertanya, gak mau bertanya. Kita itu sudah taruh kira kalau walaupun ditunjukkan data karena dasarnya Bang Luga ini tidak percaya, ya Ya pasti Allah, dibahas. Jo. Siapa lu gak Jo? Sembarangan kamu ini. Lugas tuh Nabi Mojo. Bang Tata. Ah iya Bang Udah, Tata. udah. Coba pakai kacamata Mojo. Waduh. Lah iya dikejar data-data terus loh, data ujung-ujungnya dibantah. Yo angel, mesti angel. Jadi yang sekarang itu yang perlu itu bagaimana solusinya supaya semua orang itu mengenal Tuhan yang benar, bisa masuk. Coba kamu kenalkan coba. Gimana caranya mengenalkan Yesus Tuhan itu gimana caranya coba? Caranya dari sifat-sifatnya Yesus itu menunjukkan kesucian, keilahian, tidak ada. Di mana ada kayak gitu gimana? Di mana gak ada? Ya tidak ada manusia yang seperti Yesus itu membuktikan. Yang ada itu Yesus datang bukan membawa damai. Itu yang ada dalilnya. Enggak begitu. Dalilnya dia datang membawa damai. Masa Yang kedua aja. Sekarang di mana datanya? Yesus datang membawa damai, di mana dalilnya? damai datanya itu sudah dinyatakan di dunia ini, seluruh ujung bumi sekarang sudah menyebar, namanya orang percaya pada Yesus itu sudah. Di mana dalilnya Yesus datang membawa damai, di mana? Yang ada, aku datang bukan membawa damai tapi pertentangan. Lukas 12:51. Dalilnya bagaimana itu dalilnya itu? Ya, coba baca. Lukas 12:51 coba. Ya baca toh, tunjukkan. Ya. Masa ya. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan. Aku berkata, aku datang bukan membawa damai, tapi pertentangan. Oh, itu maksudnya bertentangan dengan orang-orang Yahudi yang zaman dahulu itu menolak Yesus. Tapi di situ orang-orang Yahudi Oke, kalau yang ini gimana? Aku datang bukan membawa damai, tapi pedang. Oh, itu maksudnya adalah pedang itu firman. Jadi Yesus itu apa yang disampaikan semuanya adalah firman, sama halnya pedang bermata dua. Nah, tajamnya seperti firman. Coba kamu gak tahu ayatnya menjelaskan. Coba saya uji. Di mana ayatnya itu? Coba. Barusan yang kamu baca mana? Lo katanya Bang Luga yang tadi yang Bang Luga yang baca di mana? Kamu tadi? itu aneh. Wong kamu udah ngerti ayatnya, ayat berapa, pasal berapa. Lalu kamu mau menjelaskan. Coba saya uji. Barusan yang saya baca itu ada di mana? Lo di mana tadi? Saya sudah lupa. Nah ini, kamu gak tahu, baru tahu dari saya, kamu menjelaskan. Lah itulah keunggulan, keistimewaan kalau kita Bukan mendapatkan. keunggulan itu, bukan keunggulan, keguguran.
Itu namanya hikmat, Bang. Bukan Hikmat. hikmat itu. Iya. Bisa mengerti maksudnya dari kata-kata abang. Oh, maksudnya begini, maksudnya begini. Ya, kok bisa kok jauh banget itu. Lah iya toh, abang tadi kan sudah mengutip ayat. Jadi yang saya yang menjelaskan maksud-maksud dan tujuan. Mulanya kalau belajar itu bukan cuma data-data tok, tapi juga harus diilhami, diyakini, Betul. dibaca dengan Udah, hikmat. diam aja, Pak Arnold aja. Dengan saya ya. Nah ini ada Bang Arnold ini pakai data ini, santun kalau ini. Yo, Bang Arnold selamat sore. Ya, selamat sore Bang Arif, Iya, Ustaz Bang Arnold. Tahta, Iya. Nita, Bang Sutejo. Shalom Bang Ustaz juga Sutejo. bawa data ini. Lanjut aja dengan Bang Sutejo, nanti saya bantu-bantu Bang Sutejo. Mantap juga nih. Saya dari bawah mantap. Yuk. Oh, Iya, Bang Nemo. Enggak, dia udah ngerti Bible. Coba saya Bang Arnold yang Anda paham dalam Bible apa kira-kira? Temanya apa? Sekiranya pakai data itu. Konsep Tuhan yang benar, ya di keimanan kami di Kristen itu ya meyakini Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa sesuai dengan sema Israel itu. Di dalam Tuhan yang Esa itu kami bisa menjelaskan tentang Tuhan yang Esa itu bagaimana. Jadi kami tidak menjelaskan bahwa keberapaan Allah itu, tetapi bagaimanaan Tuhan itu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu hakikat yang tak terpisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Begitu Abang Tahta. Oke, itu menurut Kristen ya. Kalau menurut Yesus, hukum yang terutama mengenal satu-satunya Allah yang Esa. Ya, atau Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 18:19. Cuma mengenal Allah satu-satunya dan Yesus sebagai utusan di situ. Tidak ada Yesus sebagai Tuhan, itu gak ada. Gitu. Baik Bang, di Lukas 2 ayat 11 jelas mengatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Terus ayat Apa 22-nya. lagi? Ayat 22-nya. data, Bang. Itu tadi Iya. sudah data. Ya terus Itu ayat data, 22-nya. Bang, itu. Itu kan ayat Ya, 11. silakan baca dua-duanya biar Oke, kita bahas sekarang. Bang, silakan. Oke, ayat 11, Yesus kan Tuhan, lahir. Lalu di ayat 22, kemudian Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Oke, sudah Bang. Ya, Jadi kan saya sudah mengatakan bahwa di keimanan kami meyakini bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus. Firman yang keluar dan datang dari Allah Bapa ini di Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, itulah yang merujuk ke Yesus, Bang. Nah, Jadi Yesus ini itu, adalah sang Sekarang firman. pakai data ya. Menurut Yesus, Iya, ini Yohanes 1 ayat 14 itu bukan data, Bang. Sutejo gantian dulu lah Jo, biar nggak pasar Jo. sekarang Yesus ini mendengar firman apa tidak? Firman yang hidup, Yesus itu adalah sang firman. Yang saya Makanya tanya, dikatakan Yesus hologos. mendengar firman apa tidak? Loh, dia sendiri itu adalah firman, Bang. Oke, saya Firman nanya yang ke hidup. Yesus ya. Yesus, kamu mendengar firman apa tidak? Saya mendengar. Astaga. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Ya, apa yang Abang mau tanyakan? Ya, Silakan. barusan Anda tak bisa jawab. Iya, Makanya saya saya nanya ke katakan Yesus. bahwa Yesus sendiri itu adalah firman yang hidup. Makanya Betul. dikatakan hologos. Oke, sekarang saya Hologos nanya itu lagi. sang firman, Bang. Oke, ketika saya Hologos itu sang mengatakan- firman. ketika Sekarang saya mau tanya Bang Tahta. bahwa Yesus- Hologos itu artinya apa, Bang Tahta? Oke, sekarang Sebentar dulu, kenapa satu-satu ketika dulu. saya mengatakan Yesus mendengar firman atau tidak? Kata kamu tidak, karena dia sendiri yang firman. Setelah saya bantah pakai 5 ayat, baru kamu tercengang kan? Loh, kenapa tercengang? Nggak masalah. Kalau memang Oke, Yesus mendengar apa tidak? ya nggak masalah. Kalau dia dengan Bapa itu Oke. berkomunikasi, tidak ada masalah Bukan di situ, Bang. masalah. Dia mendengar apa tidak? Oke, ikuti narasi Abang mendengar. Terus Oke, apa di mana yang salah datanya dia gitu? mendengar? Lo yang Abang bacakan tadi katanya itu datanya gimana sih? Abang Berarti ini Anda nggak tahu. aduh, muter-muter aja ini. Nah, Ini kayak berarti Anda baling-baling nggak tahu bambu ngerti aja Bible. Abang ini. Berarti Anda tidak ngerti Bible? Loh, kok nggak ngerti Bible dari tadi saya Kalau tampilkan ngerti, data gimana kenapa Abang Tata barusan ini? Kenapa barusan ngomong mendengar? Di mana datanya mendengar itu?
Iya kan, abang menampilkan data. Ini loh Arnold, data-data yang di situ Yesus mendengarkan. Ya saya iakan aja. Oke, kita ikuti narasi abang. Saya mengatakan bahwa tidak ada masalah di situ kalau Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Ya tidak ada masalah di situ, Bang. Baik, Bang. Oke, kita di rolling ya. Artinya kalau kita diskusi. Tunggu. Setelah kamu baca Bible, Yesus itu mendengar apa tidak? Abang kalau di begini lebih baik saya turun, Bang. Ya turun enggak apa-apa. Ya oke, silakan teman-teman lain lah. Loh, jangan turun bang. Aduh, ini tadi sudah memakai data sumber. Tidak bisa. Tidak ada ceritanya Kristen paham Bible itu mustahil di dunia ini. Loh, itu tadi lo sudah menyampaikan. Saya nanya, Arnon, apakah Yesus mendengar firman? Tidak, dia itu firman itu sendiri. Lalu tak kasih 5 ayat, beruta. Bang Tahta, selamat sore. Selamat sore. Gini Bang Tahta, kau membawa sarung ke masjid, kami dari sekolah minggu membawa Bible, masa iya lebih paham kamu? Nah, sekarang kamu dengan saya, tema yang kamu hari-hari di bawah. Jadi lebih hebat membawa sarung ke masjid daripada kami ini dari sekolah minggu membawa Bible. Buktikan kalau kamu lebih paham daripada kami. Ayo, tema yang iya. Sekarang jika memang Tuhan kalian itu adalah wahyu yang murni, apa kuasanya kepada bangsa Arab? Oke. Nabi Muhammad bisa merubah jahiliyah menjadi orang-orang yang bertauhid. Jahiliyah itu. Aduh, nggak ngerti kuasa sekalinya. Tunggu. Kamu mau minta kuasa seperti apa? Gini loh ya, kita gantian ya. Sekarang tunggu dulu gantian. Habis ini kamu ya. Waduh, jangan kayak pasar lah gantian. Para nabi ini yang saya bahas 3 data ini. Musa perjanjian lama, Yesus perjanjian baru, Nabi Muhammad Al-Quran. Nabi Muhammad diutus ketika orang Arab jahiliyah tidak mengenal Tuhan, bahkan menyembah berhala. Akhirnya oleh Allah diperintahkan untuk mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. At-Taghabun 13 Al-Mu'minun 116. Lalu mereka umumnya kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Akhirnya dengan diutusnya Rasulullah tidak ada seperti itu sudah. Musa diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Sriwil dari Fir'aun. Musa berhasil. Dan Musa perkenalkan Tuhan itu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berhasil. Jadi Musa dan Nabi Muhammad pertama menyelamatkan umatnya dari penindasan. Dua-duanya berhasil. Nah giliran Yesus diutus untuk menyelamatkan penindasan dari Romawi atau rabi-rabi yang jahat. Ternyata Yesus yang disalib oleh mereka. Yesus perkenalkan Tuhan itu satu, Markus 12:29. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Yang di langit, Matius 18:19. Tiba-tiba Yesus yang dituhankan. Berarti Yesus ini gagal dua-duanya. Menyelamatkan Sriwil gagal, dia yang disalib. Terus menyelamatkan manusia supaya kekal di surga dengan mentuhankan Allah. Mana Yesus yang dituhankan. Berarti gagal dua-duanya. Kabur. Ya. Jadi kawan ya. Bagaimana bang Yuda semua dibantah data-datanya kok mau menarasikan bagaimana semua data dibantah. Data apa? Hah? Yang tadi disampaikan itu kan semua membawa data. Yang mana? Coba kamu sebutkan lagi data apa? Bible itu sudah menjadi makanan hari-hari, tiap hari coba. gereja. Bible yang mana? Yang aku bilang, yang ngerti Bible itu apologet Islam. Mustahil pendeta paham Bible itu, gak ada. Coba, kalau Anda ingin bukti, coba suruh gantian dengan saya pakai data, ayo. Maksudnya itu yang paham Bible itu adalah yang melakukan setiap hari membaca, merenungkan, melakukan. Sekarang saya nanya, termasuk Tejo paham Bible nggak? Ya paham toh. Sekarang coba pakai data ya. Sekarang pakai data, tunjukkan ketuhanan Yesus di ayat yang mana? Coba silakan. Yang tadi Bang siapa tuh yang turun itu? Dia itu turun. Lahir bagimu. Gini loh, tunggu. Kristen itu turun itu karena mereka ya sadar. Waduh, kalau saya diajak pakai data, mampus kami.
Karena yang kami hadapi Muslim. Yang mana yang paham Bible itu Muslim. Itu sebabnya mereka kabur itu. Bukan apa? Takut ke Bible mereka. Lala yang paham itu Muslim, Muslim nggak pernah ke gereja. Nah tuh, justru orang gereja tidak paham Bible. Nah coba sekarang buktikan, coba sekarang gini. Saya dengan kamu misalnya ditanya, Tata siapa itu Yesus? Tejo siapa itu Yesus? Kira-kira yang pakai data siapa kira-kira? Saya atau kamu nanti? Ya jelas orang Kristen toh. Ya, coba sekarang, coba kamu siapa itu Yesus? Coba. Yesus adalah Tuhan, Juru Tuhan. Pakai data coba. Itu tadi yang disampaikan yang pertama, telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Oke. Kak, di mana itu ayatnya? Di mana? Ayatnya tadi di mana tadi? Saya mendengar tadi Bang. Tadi tuh di Kopal tadi. Ayat itu sudah kubantah. Kristen hanya baca di ayat 11. Saya baca ayat seterusnya, lanjutannya. Ternyata Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kok aneh? Katanya Tuhan melahir, tapi kok diserahkan kepada Tuhan? Tuhan yang mana? Coba. Hah? Buka dulu, buka. Tuhan yang mana? Coba. Jo, buka dulu Jo, nanti kamu keguguran kamu nanti. Buka dulu mute-nya. Nah ini kok Peh, jadi saya ngomong dari tadi tidak dengar ini Peh. Coba. Nah ini. Duh. Coba. Di ayat 22-nya kamu baca, lalu Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Lalu Yesus diserahkan, itu masa kok cuma pendek begitu tok ayatnya? Duh, ini nyambung dari ayat 11. Hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Nah, Pertanyaannya Tuhan ini lahir. Lalu Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan di ayat setelahnya. Tuhan yang mana lagi? aduh, itu ndak gabung itu Bang. Udah gabung gimana? Ayat 11 sampai ayat 22 baca. Coba kan di dalamnya 22 dan 11 itu kan ya pasti ada penjelasannya itu tadi. Ya, coba kamu yang baca, coba. Kamu jelasin habis ini, coba. Waktu pentahiran itu Jo, waktu disunat Yesus Jo, itu diserahkan kepada Tuhan Jo. Berarti itu perjalanan pada waktu sunat. Nah, terus diserahkan ke Tuhan yang mana? Karena zaman dulu itu namanya sunat kan ikut budaya, tradisi. Diserahkan kepada siapa setelah disunat? Tuhan disunat. Terus setelah disunat diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana? Maksudnya itu orang kalau bersunat itu diserahkan kepada Tuhan. Bukan orang, Tuhan disunat. Ini ada Pak Jospen pakai data, kalau Pak Jospen ini Benatua ini. Silakan Benatua. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Silakan. Kabar baik. Berapa hari nggak naik ke Komal saya, Pak Jospen? Iya. Lagi capek. Lagi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Kang Tata, ada pertanyaan saya untuk Kang Tata barusan. Mantap. Nah ini kesukaan saya ini. Makanan saya kalau ditanya. Bentar. Tadi kan Kang Tata bilang waktu zaman jahiliyah ada bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ya kan? Ya, terus. Nah, sekarang tolong berikan dulu bukti catatan sejarah di luar hadis dan Al-Quran bahwa ada perempuan bayi, bahwa ada kebiasaan tersebut di kalangan Arab. Di sejarah itu sejarah sirah nabawiyah. Nabi diutus ketika Arab itu. Ya, itu kan sebentar. Yang Anda sebutkan itu kan referensi dari agama. Maksud saya di luar istilahnya. Contoh sebentar. Kalau kami misalnya kalau misalnya Yesus disalibkan, ada bukti dari Yosefus Flavius. Yesus lahir. Bukti salibnya mana? Bukan, kalau sejarah. Dengarkan dulu. Satu-satu ngomong. Tunggu selesai dulu saya terangkan, baru ditimpali atau dijawab, direspons. Maksud saya begini. Open cam dulu lah. Nantilah kapan-kapan lah open cam. Saya open cam. Open cam kau Jos. Waduh. Nantilah dulu. Dengarkan. Nantilah kapan-kapan open cam. Entah nanti malam, entah kapan lah ya. Maksud saya
di luar dari apa dari bukti-bukti sirah Nawawi, entah dari hadis, entah dari mana, tapi di luar dari itu, maksud saya berikan dulu karena begini, sepanjang saya cari, saya searching dari mana, tidak ada kebiasaan orang Arab di sebelum abad ke-7 yang mempunyai kebiasaan seperti itu. Tapi kalau misalnya di India ada anak dibuang ke laut, ke sungai, ada. Nah, tetapi kalau di Jazirah Arab sana, saya lihat, saya searching, kayak nggak ada bukti di luar dari catatan sejarah keagamaan. Itu maksud saya. Coba jadi entah itu karena saya juga penasaran. Oke, sekarang Anda punya HP? Ya. Oke, sekarang itu gampang. Kalau saya dulu waktu mondok masih kecil itu cerita sejarah atau tentang kisah-kisah. Sekarang ada HP. Coba sejarah pembuangan anak sebelum datangnya Islam, atau di zaman jahiliyah orang yang mempunyai anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Coba ketik. Kata kamu harus cari referensi kan? Ya coba kamu ketik coba. Muncul banyak banget itu. Maka setelah Rasulullah diutus, tidak ada kayak gitu, itu sudah semuanya hilang. Dengarkan dulu maksudku. Maksudku kasih tahu dulu catatan sejarah. Jangan kau bilang, jangan suruh aku bilang menurut tulisan catatan sejarah. Kalau kami kan bisa kami buktikan. Oke, makanya kami minta bukti. Sebentar, kami selalu bisa buktikan menurut sejarawan Flavius Josephus, menurut catatan ini, menurut catatan, kami bisa buktikan. Kalau dari Anda, biar saya ingin tahu dulu. Oke, makanya kalau kamu punya HP, coba ikutin, ketik ya, pembunuhan bayi perempuan di zaman jahiliyah. Coba ketik. Muncul apa tidak? Terus kamu baca coba. Apa isinya? Coba tanya. Coba ulangi. Pembunuhan, saya samarkan takut kena banner. Pembunuhan bayi perempuan di zaman jahiliyah. Coba. Terus muncul nggak? Setelah muncul klik. Iya, saya sudah klik ya, saya sudah klik. Ada muncul. Dengarkan dulu. Saya udah klik, tapi kan ini pendapat. Bukan, nggak ada bukti sejarah, catatan sejarah, maksud saya. Itu sejarah itu, Jos. Itu sejarah. Tapi nggak ada misalnya dari pendapatnya ahli sejarah ini, ahli sejarah itu. Maksud saya, kalau contoh, misalnya kalau kami ya, kalau ada itu Josephus Flavius menulis di buku ini. Udah sekarang gini. Saya nanya ke kamu, setelah kamu ketik muncul apa tidak? Muncul, tapi nggak ada nama. Udah selesai. Dengarkan. Muncul, tapi nggak ada ditulis sini. Menurut pendapat. Sekarang baca. Setelah diklik baca coba. Sebentar. Dengarkan. Sebentar saya baca ya dari ini. Praktik pembunuhan bayi perempuan atau yang dikenal sebagai Wat al-Banat adalah tradisi kejam yang lazim pada zaman Arab pada zaman jahiliyah. Tapi nggak ada di sini tulis menurut bukti sejarah, catatan sejarah. Itu sudah sejarah. Tapi nggak ada bukti, maksud saya nama catatannya. Sekarang kalau Yesus dia diutus untuk menyelamatkan siapa? Dengarkan. Dengarkan, betul ya kau bilang. Maksud saya begini, entah dari catatan Romawi, kan udah ada. Udah tak tunjukkan datanya ya sekarang. Musa diutus ketika orang Seriwil ditindas oleh Fir'aun. Ya. Terus ketika Yesus diutus untuk menyelamatkan siapa dia? Maksud saya, kamu lompat-lompat. Ini dulu. Saya udah bilang. Gini loh. Di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil dari penindasan, maka dia mengutus seorang juru selamat.
Di zamannya Nabi Muhammad orang Mekah jahiliyah. Allah mengutus Nabi Muhammad, terhapus jahiliyah itu. Di zamannya Musa, Sriwil ditindas Fir'aun, diperbudak, terhapus. Fir'aunnya yang mati. Di zamannya Yesus dijajah oleh Romawi. Pertanyaannya, yang mati Yesusnya atau Romawinya? Jawab. Sejarah penyalipan dan kematian Yesus itu adalah sudah sejarah, Bang. Tapi itu adalah awal dari kemenangan kekristenan, Bang. Maksud saya Kalau menang seperti Fir'aun, orang Sriwil bebas dari perbudakan Fir'aun, orang Sriwil bebas. Kalau Yesus malah dia yang digantung. Loh, itu kan di dunia, tapi kan pada akhirnya kan Nabi dia itu yang menyelamatkan. Nabi diutus itu menyelamatkan supaya sejahtera rakyatnya, umatnya. Yesus, malah Yesusnya yang mati menurut Kristen. Tujuannya itu kan di sorga, Bang. Oke, Bukan di sekarang bumi. saya nanya, supaya saya masuk surga, imani Yesus sebagai apa? Pakai data. Ya, sebagai juru selamat Tuhan Dimana dan datanya? juru selamat. Di mana datanya? Datanya di mana? Kasih data, Bang Jos. Maksud saya dengarkan dulu Kang Tata. Saya ingin maksud saya Kang Tata, istilahnya entah ada catatan sejarah dari ahli catatan karena kan pada zaman di abad yang saya tunjukkan itu udah sejarah, makanya cari sejarah itu gampang kan sekarang. Bener nggak kata Islam? Dengarkan dulu kan. Ada zaman jahiliyah seperti ini. Kan sekarang mudah mencari itu. Ya kalau saya pelajaran dulu. Pelajaran sejarah tentang Islam ketika Nabi Muhammad diutus. Orang-orang itu saat itu jahiliyah. Sama seperti Musa diutus. Zaman itu Sriwil ditindas. Di zamannya Yesus diutus. Sriwil dijajah oleh Romawi. Lalu dipimpin oleh rabi-rabi zalim. Yesus, Nabi Muhammad, Musa diutus ketika kacau umatnya. Tapi Nabi Muhammad berhasil, Musa berhasil, Yesus yang gagal. Nah, ayo. Saya tanya catatan istilahnya maksud saya catatan antar Anda barusan sudah saya ketik sudah muncul itu. Kenapa tidak percaya? Itulah dulu. Kecuali kan kamu minta data kan, tak kasih tahu datanya. Bahkan kamu ketik, lalu muncul. Kenapa tidak dibaca? Muncul, tapi kan ini nggak ada bukti dari catatan sejarah. Dulu itu yang aku baca sejarah dalam Islam dulunya, bentuk kitab dulu. Tapi nggak ada catatan bukti sejarah. Maksud saya entah yang barusan kamu klik itu sejarah itu sudah. Entah manuskrip, entah apa catatan sejarah. Itu sudah manuskrip itu ada di dalam Islam sudah. Di Sirah Nabawiyah. Itu kan muncul setelah abad ke-7. Maksudnya entah dia kebiasaan. Karena begini, kan pada zaman itu daerah wilayah itu sudah mulai dekat berhubungan dengan Roma, dengan Yunani. Entah ada catatan dari Romawi. Kalau sejarahnya firman yang Yesus terima, ada sejarahnya nggak? Ada buktinya nggak? Ada. Oke, sekarang saya nanya, kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu umur 40, pertama kali penulis itu semua penyalipan, kematian. Ayat yang pertama, enggak, firman dulu. Ayat yang pertama yang diterima Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah sekarang, Yesus umur berapa menerima firman pertama kali? Apa bunyinya? Di mana tempatnya? Coba. Bukan ke situ. Saya lagi konsentrasi saya nggak percaya. Gak ada. Firmannya Yesus terima gak ada. Ya udahlah, turunlah dulu saya. Nanti lagi ada kerjaan. Ya turun sendiri silakan. Iya, makasih ya. Ya. Lihat Jo. Ya kayak gitu tenju dari tadi Jo. Dia tunjukkan data kabur, pakai data kabur, pakai Bang Luga bantah terus. Bang Luga ini setiap dikasih data pasti salah. Dikasih data pasti salah lagi. Namanya Jo, orang sejak kapan Jo? Dari tadi Kristen sejak kapan pakai data? Saya yang pakai data dari tadi.
Ya, abang pakai data, tapi abang itu tidak percaya Yesus. Lah, coba, Jadi oke, beda. saya ingin percaya ke Yesus, tapi pakai data ya. Nah, saya sudah percaya, Sus. Kamu siapa, Sus? Utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Apa tugas utusan? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman, Sus? Iya, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Saya mendengar, Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan? Aku sampaikan kepada umatku Sriwil, Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa, Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Jelas kan siapa dirinya, siapa Tuhannya. Nah sekarang saya pingin siapa itu Yesus menurut Ijo. Pakai data, coba. Yesus itu bang, menurut saya dia itu adalah suatu jalan. Jadi mau kepada Bapa atau kepada Tuhan harus melalui Yesus itu sendiri sebagai firman-Nya. Jadi orang sembahyang itu langsung kepada Tuhan itu tidak nyampe kalau tidak melalui Yesus. Jadi abang selama ini menyembah siang malam pagi sore itu tidak nyampe kalau tidak melalui Yesus. Begitu loh bang di kekristenan. Ada jangan itu deh, Jo. Kamu kalau ini bukan gereja, Jo. Ini Komal Dialog. Bukan itu yang kami mau dengar dari kamu. Lah yang bagaimana? Pakai data. Mendingan kamu keguguran aja dulu daripada kamu ikut dialog udah pakai data. Lebih baik keguguran dulu itu, udah usah lahir ke dunia ini gitu loh. Semua data itu sudah ada. Semua data sama Bang Luga itu sudah dikalahkan, dipatah. Udah lagi kamu luga-luga. Oh Bang Tahta, sama Bang Tahta itu sudah dipatahkan semua, sudah dikalahkan semua itu data-data yang sumber primer asli dengan data isu-isu dari Bang Luga, Bang Tahta, gitu loh. Saya bukan nabimu, jangan salah lah. Jadi di situ kalau memakai data yang benar itu berarti yang melakukan firmannya itu yang memakai data. Nah contohnya saja. Kamu dari tadi pakai data apa tidak? Barusan yang kamu omongin setelah tak izin kita dengerin, kamu pakai data apa enggak? Oh datanya itu sama firman itu sudah tertanam. Yang mana? Ya. Firman itu sudah ada di dalam hati kita yang mana? Di hati kita. Kalau menurut hatimu akhirnya kamu mentuhankan anaknya orang. Pantesan. Kenapa kamu mentuhankan Yesus anaknya Maria? Karena kalian tidak punya data. Menurut hati kalian, imani saja. Ya memang itu dasarnya harus pakai imannya Kristen itu seperti orang menyembah pohon beringin. Kenapa kamu sembah pohon beringin? Mana datanya? Datanya ada di hati saya, ada perlu data. Yang penting pohon beringin Tuhan menurut saya. Itulah kamu. Itu ini abang ini Jan. Itu enggak boleh begitu bang. Enggak boleh. Ya makanya orang dialog itu supaya dipercaya. Tata saya kan Kristen, kenal Yesus pakai Bible. Ini loh data-datanya. Harusnya gitu. Bukan malah, ya enggak lah, wahyu itu ada di hati saya. Menurut saya Yesus Tuhan. Mendingan kamu mentuhankan pohon beringin. Sama aja, ada data juga. Ya malah jadi kafir begitu. Enggak. Kalau saya disuruh milih mentuhankan Yesus dengan pohon beringin, saya milih pohon beringin. Karena apa? Kalau pengen pohon beringin saya tuhankan, diem dia. Tapi kalau saya mentuhankan Yesus, ditampar saya sama Yesus. Yesus Tuhan, Tata ngomong apa kamu? Ceplas. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Ya mendingan saya pohon beringin, diem dia. Dia akan membantah saya. Tapi kalau Yesus Tuhan, kata Yesus, sejak kapan saya ngaku Tuhan? Tuhan itu Allah Bapa. Tetap nanti suatu saat Bang Luga tetap ketemu yang namanya Yesus itu menjadi dia adalah hakim yang adil bagi Oke, sudah ya. Jadi gini loh. Kalau kami apologet Islam atau umat Islam, kalau dihakimi Yesus malah seneng.
tahta. Iya. Siapa aku? Utusannya Allah untuk Sriwil. Matius 15:24. Siapa lagi aku? Nabi. Markus 6 ayat 4. Apa tugas saya tahta? Kata kamu penyampai firman. Yohanes 17:8. Siapa Tuhan yang benar tahta? Kata kamu Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana Bapa itu tahta? Kata kamu ada di langit. Matius 18:19. Berapa Tuhan Bapa itu tahta? Kata kamu satu. Markus 12:29. Kamu dulu apologet ya tahta? Iya. Berarti api kamu? Iya. Pantesan kamu pintar pakai data. Udah lolos kamu? Tejo. Iya. Siapa saya? Tuhan. Ceplas. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Gitu. Terus siapa lagi aku? Kamu firman jadi manusia. Ceplas. Sejak kapan saya ngomong firman jadi manusia? Yang saya omongin, manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Ya, jadi kalian ini setiap ngomong ditampar sama Yesus itu. Kalau saya, ya saya kan hafal semua ucapan Yesus itu. Enak. Gitu. Nah kalau kamu ini saya kasihan, ngomong apa dijawab apa, ngomong B dijawab C. Ayo, gimana? Ya nanti semua kan masih belum. Nah sekarang aja nggak usah nanti. Sekarang aja kamu udah bisa jawab itu. Yo, iya kalau Ngapain nunggu nanti? Bang sekarang aja kamu udah bisa apa-apa. artinya itu begini loh. Itu semuanya kan akan ketemu. Jadi itu Bang Luga itu pasti ditanya nanti mengapa kamu makanya. Nah, Saya ditanya data-datanya saya sudah paham semua. mengapa kok kamu hanya percaya kepada data sedangkan Tuhan yang hidup Kalau itu saya tidak pakai data, mau pakai apa? Ketika Yesus nanya, "Tata siapa saya?" Pokoknya kamu Tuhan, imani saja. Ditampar saya. Selamat sore Bang. Ya, selamat sore Bang. Silakan. Ya Bang Tata, sehat Bang Tata. Ya, sehat. Udah lama nggak jumpa ya. Apa mau dibahas Bangku? Terserah, yang kamu suka apa? Yang kamu kuasai, ayo. Iya, saya KO kadang-kadang gitu Bang Tata langsung nanya. Mau yang lain kalau langsung Nah, ya. Nggak apa-apa, nanya. Oke. Coba jelaskan ke saya, kitab saya ya, karena Anda paham semua kan. Coba di Kejadian 16 ayat 11 sampai 12 Bang. Ya kenapa? Baca aja dulu. Ada yang baca, tapi kata Baca apa? saja. Loh, gimana? Ya, sekarang gini Bang, kalau ada orang misal saya mengatakan saya paham Bible, maka seharusnya langsung Anda pakai tema. Nanti kita dialog pakai data. Ayo, apa yang Anda kuasai dalam Bible? Ayo, temanya. Ntar aku buka ya, Kejadian 16 ayat 11 sampai 12. Iya, temanya apa yang mau dibahas? Tapi kan aku bertanya. Tema. Nah, kalau kamu mau nanya gini aja, kamu nanya tentang Islam, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, saya sifatnya sih gini loh, abangku izin ya. Kita kan debat antar lintas agama, tapi kamu pandai memang bisa dua-duanya memberikan jawaban. Tapi saya baru masuk, Anda saya mengatakan, kalau Kristen debat dengan Islam, apologet, tidak mungkin Kristen paham Bible itu gak ada. Maka saya bertanya, temanya apa coba? Apa temanya? Kan aku bertanya. Nah, kalau kamu bertanya, ayo nanya tentang apa saja dalam Islam bagaimana, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Enggak, aku tidak bertanya tentang Islam, enggak. Anda bilang kuasai kitabku. Loh, saya kuasai maksudnya apa? Saya dialog dengan Kristen. Rata-rata Kristen tidak paham Bible. Iya. Nah, untuk membuktikan itu, ayo kita tentukan tema. Apa tema yang Anda kuasai? Aduh, ini kayak aku bukan gitu loh Bang caranya. Sekarang sekarang gini aja, gini. Anda paham ini agak berat kamu ya? Sekarang berat sekali nih. Anda paham Bible nggak? Paham. Oke, sekarang tentukan tema. Apa yang kita mau bahas? Apa pakai tema? Enggak aja nih. Gimana sih? Oke, saya bilang ya. Pakai tema, ayo. Apa temanya? Nabi palsu. Nabi palsu. Oke, silakan. Ya, apa ciri-cirinya Nabi palsu pakai data? Silakan. Ya, ciri-ciri Nabi palsu ada tertulis di di Yeremia 14 ayat 14 dan Yeremia 23 ayat 25. Baca itu.
Ya, silakan aja sebutkan. Lagi. Aku buka ya, Yeremia ya. Yeremia 14 ayat 14. Ini ciri-ciri nabi palsu ya. Ibu jelaskan ya. Yeremia 14:14. Kata Tuhan, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Jadi kan harus diutus sebenarnya aslinya. Tidak memerintahkan mereka. Biar temu langsung nabi itu kepada Allah kan gitu. Mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Waduh kacau juga ya. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekan hati sendiri. Kalau di Yeremia 23 ayat 25 jelas sampaikan di sini ya, sampai 2 kali dia ngomong ya. Wah, di sini sebutkan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi palsu itu yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Siapa yang bermimpi menerima wahyu, mimpi rohani katanya? Anda jawablah. Lanjut. Sudah. Oke. Tanggapin, Bang. Jadi nabi palsu urutan pertama itu dia memperkenalkan Tuhan yang bertentangan dengan ajaran Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yesus. Yang mana mereka ini mengenalkan Tuhan itu satu, yaitu Allah. Musa Ulangan 6 ayat 4, Yesus Markus 12:29, Allah yang Esa. Nah, nabi palsu ini seperti Paulus. Kalau kamu mengatakan dengan mulutmu Yesus Tuhan, nah berarti nabi palsu. Karena menceritakan Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang dikenalkan Yesus. Kita tahu kan Tuhan yang dikenalkan Yesus, Allah Bapa, Matius 11:25. Tuhan langit dan bumi yaitu Bapa. Ya, yang tidak kelihatan Yohanes 5:37, yang satu Markus 12:29. Tapi kalau kata Paulus Tuhan 3 yaitu Yesus, berarti Paulus nabi palsu. Yang kedua, nubuat Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal dia serigala. Domba itu maksudnya seriwil. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Roma ini Romawi, serigala. Makanya sekarang AS Roma itu lambangnya serigala. Ternyata ayat ini Matius 7:15. Ya, nubuatnya Yesus. Waspadalah terhadap nabi palsu, dia ngaku domba, seriwil, padahal dia Roma. Nah ternyata Paulus ngaku orang Roma. Kisah Para Rasul 22 ayat 25 bahwa Yesus orang Roma, berarti dialah. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah ngomong orang Roma dia. Yang kedua, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ternyata apakah Nabi Muhammad ngaku orang Farisi? Tidak. Paulus. Mana datanya? Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Terus yang ketiga, Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ternyata Paulus. 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Kristus Yesus. Dan dari pokoknya dia ngaku membawa nama-nama Yesus melulu. Juga di dalam 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Terus kata Yesus, kalau ada orang yang mengaku pakai nama saya atau berjumpa dengan saya, jangan kamu percaya. Matius 24 ayat 23. Ternyata Paulus ngaku dia bertemu dengan Yesus katanya. Ya, ini di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Jadi semua nubuat Yesus ada pada Paulus. Terutama ajaran inti dirusak oleh Paulus. Tuhan yang benar Allah yang Esa, kata Paulus Yesus yang Tuhan. Nah berarti jelas ya, menurut Yesus Paulus nabi palsu. Gitu. Ini data semua. Ya silakan. Oke, makasih abangku. Anda membawa di Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Di Kristen tak ada nabi setelah Yesus bangkit ke sorga. Yang namanya malaikat pun 20.000 tahun berikutnya kalau dikruskan dengan waktu kita akan muncul. Kok bisa 600 tahun nongol lagi? Jadi nabi palsu tunjukkan ada nabi palsu di Kristen setelah Yesus. Kalau Anda mengarah ke Paulus, baca yang KPR itu. Yang nabi itu ada 3 orang, guru ada 2 orang di situ, ya. Yang namanya
apa namanya yang sampaikan beliau itu adalah mengajar, bukan artinya jadi Nabi dan pengajar. iya di situ. Nah, terus yang mana yang nabi, yang mana pengajar? Ya di apa ya di KPR itu ya. Ya coba. Dengar dulu, jangan ketawa ya. Terus saya coba. jelaskan Nah, silakan. di KPR tentang itu ya. Apa namanya? Yang siapa namanya si Paulus termasuk guru apa pengajar ya. Emangnya dijelasin di situ. Ada penjelasannya. Nabi dan pengajar. Yang mana yang nabi? Nabi dan pengajar yang di atas 3 orang itu apa nabi, baru satu terakhir di yang di atas sebelum Roma itu Oke, baru dia. Siapa yang nabi yang mana? Dapat wahyu dari siapa nabi tersebut? Gimana? Kalau nabi yang menerima seperti Yesus mengaku nabi kan, Markus 6 ayat 4. Yesus mengaku menerima firman dari Tuhan. Nah, kalau ini nabi yang di kisah para rasul 13 ini dapat firman dari siapa? Dia kan murid Yesus. Siapa? Siapa ditemui Yesus? Sebentar, perangkat saya terbatas nih, terbatas sebentar. Saya harus cek ke Anda tuh, ya. Kisah para Rasul 7 ya? Oh, Kisah para Rasul 3 ya? Bukan, 13. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Ya. Udah, koknya. Silakan Pendeta Martetes dibantu kalau mau ngomong. Nanti saya tangkapin semua ya. Oke, terima kasih. Shalom saudaraku Kiara dan yang lainnya yang Kristen ya. Baik, tambahan lagi nabi palsu itu nampak dari buah kehidupannya, dari perbuatannya. Contoh, kalau nabi yang benar itu adalah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ya. Contoh, menikahi yang wajar satu saja istrinya, atau juga 2, 3 itu tetapi bukan perintah Tuhan. Jadi itulah nabi yang benar itu adalah mengikuti apa yang diajarkan Tuhan, bukan menikahi bocil 6 tahun. Itu adalah satu buah kehidupan yang tidak sesuai dengan seorang nabi. Nah, itulah tanda nabi palsu, sesuai dengan Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20 tadi. Jadi kehidupannya tidak tampak orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena tidak ada dalam sepanjang sejarah satu. Nah, saya tangkapin dulu karena kamu dak beres otaknya. Pertama, tidak ada. Dia juga menerima firman Tuhan di goa. Terus Yesus juga bangkit dari goa. Tapi umumnya yang benar ini murid-muridnya Yesus. Ketika Yesus bangkit dari kubur, apa kata mereka? Hantu. Jadi yang benar itu hantu. Terus kata kamu, oh, nabi yang benar itu tidak poligami. Ya, nah sekarang kita pakai data. Daud ini Daud dalam Bible nabi. Istrinya 100. Ayatnya 1 Samuel 25:43, 1 Samuel 27 ayat 3, 1 Samuel 30 ayat 5, 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 5 ayat 13. Istrinya 100. Nah sekarang Salomo seorang nabi, istrinya 1000, 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Apakah nabi palsu? Ya, jadi kamu itu pendeta tapi pendeta botol. Turun aja kamu. Turun. Ini Bang Tata, datanya nih Bang ya. Anda kan bertanya tadi siapa yang nabi, siapa yang pengajar ya. Nih, besarin saya. Coba silakan. Daftar nabi dan pengajar di KPR 13 kita biar nggak salah paham seolah-olah Paulus itu jadi nabi ya. Salah satu Barnabas ya, dia pengajar, nabi sekaligus pengajar. Simeon itu pemimpin rohani gereja ya. Lukius nabi, mana nabi. Baru Saulus itu Paulus adalah pengajar. Oke. Apakah sama Tuhannya Paulus dengan Tuhannya Yesus? Sama. Oke, Tuhannya Yesus siapa? Allah Bapa. Tuhannya Paulus? Allah Bapa. Di mana datanya? Apanya? Kan Tuhan itu kan penguasa. Enggak, pakai data saja, pakai data. Kan saya sampaikan, Anda menyampaikan Yesus posisi lagi. Roma 9 ayat 10. Yesus menurut Paulus Yesus Tuhan.
Iya, Sedangkan menurut Yesus, Bapa yang Tuhan. Matius 11:25. iya Matius 11:25 dia kan Berarti masih beda ya. Tuhannya Paulus dengan Tuhannya Yesus beda. dengar dulu. Anda jangan di framing ya. Saulus menjadi Paulus itu belum ada bro ketika Yesus masih di bumi. Paham? Dia itu masih pengacau itu orangnya. Orang Yahudi. Pertanyaannya, Tuhannya Paulus dengan Yesus beda apa sama? Pertanyaanmu dia sekarang waktu di bumi kah atau setelah sekarang gitu loh? Nggak usah jawab aja pakai data, sama apa beda? Kok Tuhannya sama gimana? Gini loh, saya jelaskan ya. Dengar dulu, dengar. Sebentar. Kamu pengertian kata Tuhan, nih, diam dulu ya. Pengertian kata Tuhan, ya, saya jelaskan nih. Pengertian kata Tuhan di Islam dengan Kristen berbeda, Pak. Langit dengan udara, laut, bumi ya gini. Kata Tuhan itu adalah penguasa ya. Dulu tahun Alkitab 1733 Tuhan bro. Artinya kalau di depan Sekarang, Yesus, Yesus ini di depan penguasa Yesus, atau tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan Yesus Kristus itu namanya penguasa. Kalau di depan Allah, pertanyaannya, Yesus penguasa atau tidak bisa berbuat apa-apa? Penguasa. Mana datanya? Nih. Matius 28 ayat 17. Bagaimana dengan Yohanes 5:30? Matius 28 ayat 18, bukan 17, Bang. 17-18. Oke, sekarang Yang disembah pernah Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa? Pernah, karena Ya sebagai sudah, Tuhan. berarti yang benar. Dengar dulu. Berarti yang benar, Yesus bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa berbuat apa-apa? Dengar dulu. Ketika ia berbuat, dengar jangan ketawa. Ketika Yesus ngomong seperti itu belum salibkan bro, dia kan sebagai manusia biasa. Tapi Saya ada butuh itu yang saya tanya, Yesus bisa berbuat apa-apa atau tidak? Sekarang dia sebelum naik ke surga di Matius 28 ayat 18 setelah diberikan Gak usah kuasa di muter-muter bang, langsung jawab aja. Yesus menurut Yesus dia bisa berbuat apa-apa atau tidak? Dia berkuasa sekarang berkuasa. Oke, Bukan pakai kayak di data. hidup Sekarang lain. dia maha kuasa, silakan. Bukan maha kuasa berkuasa, yang maha kuasa itu Allah Bapa. Oke, sekarang di mana datanya? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu mimpi. Oke, kalau Yesus Tuhan, dia dapat ajaran dari siapa? Tuhan Yesus itu. Wahyu 1 ayat 8 coba baca Bang Kuyara. Yesus dapat ajaran dari siapa? Ayo bawa Wahyu 1 ayat 8 Bang. Yesus dapat ajaran dari siapa? Katanya kamu pendeta, ayo saya tantang kamu. Wahyu 1 ayat 8 Bang. Coba, Yesus coba. dapat ajaran dari siapa? Coba Bang baca. Yesus dapat. Satu-satu dulu. Kayak gimana kan? Aku kecongor sendiri sih. Pokoknya mau pendeta mau jamaah mingguan kalau pakai data nyungsep mereka itu. Nggak ngerti apa-apa. Saya pakai data kok mute. Oke, sekarang Yesus dapat ajaran dari siapa? Tunggu dulu kan kalau tadi pertanyaan mana yang Itu adalah Allah itu sendiri, botol. Oke, Yesus Allah itu sendiri. Dari mana? Kamu tanya. Sudah jelas Oke, Yesus kalau itu adalah Allah. Ya dia itu Allah itu sendiri. Oke, kalau Yesus Allah itu sendiri, dia aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Dia mau pergi ke siapa? Mau pergi ke siapa dia? Dalam Yohanes Kan dia menyatakan dia bukan Allah. Mau botol itu. Jadi begini Pak. Bang Tata, Dapat ajaran dari mana? Udah jelas dia tuh Allah itu sendiri. Allah yang menjadi manusia. Di mana datanya Yesus Allah itu sendiri? Sekarang saya tanya Yohanes 1 ke ayat Yesus. 14. Yesus, kamu apakah Allah itu sendiri? Tidak tata, Allahku di langit. Matius 18:19. Ya, kata dia Allahnya di langit. Karena Allahnya di langit, Ada dibilang Allah di langit. Kau ini nipu aku aja kau akan kata. pergi kepada Bapakku. Karena Baca, Allahnya baca di langit. dulu, baca karena dulu. Yesus bukan Allah, maka dia mau baca pergi dulu, ke Tata, Allahnya. Tata. Yohanes Jangan- 20:17, aku akan pergi kepada baca dulu, Bapakku baca dan dulu. Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Mau Yohanes pergi 1 ayat kemana dia? 14. Jangan nipu. Jangan nipu tahta. Jangan Ya, gantian pakai tes. Waduh, Bang Sam gantian biar gak kayak pasar. Jangan nipu. Gantian. Udah, dibaca dulu, baca dulu, Gantian, baca gantian. dulu. Gantian siapa yang mau ngomong di pihak Kristen Udah, dulu? baca dulu, Waduh. Tata, baca dulu. Oke, gantian ya. Ya udah baca dulu, woi. Oke, Oh, tunggu, ini yang di tunggu. atas ini Kuwira. Kuwira ini pakai data ini. Oke, saya tantang kalian bertiga. Silakan gantian kalian, nanti saya tanggapin semua. Koira dulu, Pertama saya mau turun. pendeta Martetes. Jadi Saya sebentar aja. Saya mau turun. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, tidak ada satu nabi pun dalam kitab Coba Bang Yohanes ini Kristen. Ya, Bang Yohanes.
Kamu pendeta botol kamu, udah pendeta botol, udah ngerti apa-apa. Udah. Ingat itu buah-buahnya. Pendeta botol, jujur kawan Ini ya. Bang Tata. Yang saya Bang Tata pengalaman selama tidak boleh debat, menjudge pribadi, bro. saya dengan Bang Juma apapun itu, Biasa aja. saya jujur, lebih sulit lawan yang bukan pendeta memang. Yang mereka ini cuma baca Bible. Rata-rata yang kelas pendeta malah gak paham Bible itu. Gitu. Pendeta Gabrol Matius silakan. itu modalnya ngeyel. Kuira sekarang, Kuira. Siap. Kita sepakat ya. Jadi begini Abang. Sebentar dulu Kuira, saya tanya. Ada nubuatan di Bible Anda tentang Nabi Muhammad? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, berarti walaupun yang jelek-jelek ada. Terus kemudian ketika Yesus damai sejahtera kutinggalkan itu kepada Nabi Muhammad. Gimana sih? Kalau memang tidak ada nubuatan Nabi Muhammad di Bible, baik itu buruk ataupun yang baik. Ayo, sepakat ya? Oke. Abangku, ya jelas saya sampaikan, saya tidak menuduh. Anda itu yang baper banget ya. Kedua, kita diskusi santun, bukan menjas pribadi apalagi. Dari tadi si Matetes itu Kita yang bukan sok-sok cari pastor kelamaan. S3 Gini. katanya. Sekarang silakan Pak Ira, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, tolong tanggapin tadi Yesaya, Yeremia 14:14 dengan Yeremia 23:25 tadi abangku. Lanjut. Iya Bang. Jadi Bang, ajaran nabi palsu ini pasti berbeda ajaran inti dulu. Sekarang kita tahu kan ajaran inti Yesus apa? Hukum yang terutama apa? Dengar Allah Allah kita. Vertikal. Nah. Baru hukum kedua sesama manusia, kasih manusia. Iya. Nah sekarang kalau ajaran inti dirubah oleh Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, kira-kira Paulus ini orang benar apa orang salah? Dia kan pengajar, bro, tapi Nah, dari ajaran Oke, pengajar. Apakah yang diajarkan benar atau salah? sesuai, 100% sesuai. Oke, berarti yang benar ini Paulus, Yesus salah. Tidak. Loh. Justru tentang kisah dia setelah murtad jadi mengajar Yesus dari Judaism. Coba, Jadi orang Judaism dulu. menurut Paulus, Yesus itu Tuhan. Menurut Yesus, Bapa yang Tuhan. Mana yang benar? Dua-duanya Tuhan, tahu nggak arti kata Oke, Tuhan? berarti ada dua Tuhan. Kata Tuhan bukan 1000 pun boleh, Bang. Oke, sekarang Tuhan. sekarang pakai data. Beda, Dengar Pak. Sriwil. Tuhan Allah itu banyak. Di mana datanya? Tuhan Allah kan gitu di situ. Dengar ini. Di mana datanya Tuhan itu banyak? Ya, Anda itu pada takut terhadap kata Tuhan. Itu kan gelar, bro. Yang tidak bisa berubah adalah nama Yesus itu sendiri. Enggak, sekarang gini. Saya kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita satu. Ini dalil ya. Nah sekarang menurut kamu Tuhan itu banyak. Di mana datanya? Bukan banyak, tapi artinya Tuhan itu penguasa. Baca Yudas 1 ayat 25. Dia nggak ketawa dulu, Bang. Anda saya paham pinter namanya Alkitab dengan Bible, Al-Quran. Tapi jangan ketawa kayak mencemoohkan lawan diskusi. Dia nggak pakai datanya coba. Tuhan itu satu atau banyak? Yudas 1 ayat 25 baca. Yudas 1 ayat 25. Iya, kamu pakai data, kamu narasi dulu. Oh banyak data, ini datanya. Nanti saya tunjukkan. Menurut Yesus cuma satu gitu. Coba, mana datanya Tuhan itu banyak? Ya nih ya. Yudas 1 ayat 25 ya. Disebutkan di situ Allah yang Esa Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Esa itu Allah bukan Tuhan. Ya berarti Tuhan itu ada berapa? Banyak atau satu? Dengar dulu. Allah itu yang Esa. Baca 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Kasih dua dalil sama kamu tuh. Betul. Ya enggak, jawab dulu. Jadi Tuhan itu banyak atau satu? Dengar dulu. Makanya kamu kok kaku sama ini ya. 8 ayat 6 ya. Namun bagi kita hanya satu Allah, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang Oke, menurut Paulus ya. Jadi Tuhan itu satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Menurut Paulus. Kalau menurut Yesus, siapa Tuhan itu? Dengar dulu, anti sama Paulus. Gimana sih? Yudas bilang tadi, diam. Komentar. Yudas kan murid Yesus.
Oke, gini Bang. Kata Paulus, hanya ada satu Allah dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tapi kata Yesus, Tuhan langit dan bumi, Allah Bapa. Mana yang benar? Korintus ini, narasi ini setelah Yesus sudah di sorga, bro. Kamu tadi ngomong tentang Yesus waktu dia sebagai utusan. Bedakan. Kan namanya tulisan Paulus ini, surat Paulus ini ada setelah Yesus sudah nggak ada di bumi, udah naik ke sorga, bro. Dia murtad, itu aja masalahnya. Ini ya. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Setelah disampaikan semuanya, Tuhan itu siapa menurut Yesus? Kan sudah disampaikan semua, siapa Tuhan itu? Yang disebutkan di Yohanes 17 ayat 8 itu, bro, dia sebenarnya pengucapan saja bahwasanya yang aku berikan kepada aku, dia yang firman itu. Paham? Sebab Kenapa? segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Isinya termasuk ketuhanan. Siapa Tuhan itu menurut Yesus? Ketuhanan mana? Ketuhanan ada aneh. Ketuhanan mana? Markus 12:29 itu, dengarlah seriwil hukum yang terutama. Nah, Yohanes 17 lari ke situ. Satu-satu dulu. Artinya gini. Ini jelaskan Yesus kan ketika untuk berdoa ya, segala firman yang kau yang aku terima, kau sampaikan. Artinya gini. Yesus itu kan dia juga firman. Karena tidak seperti kalian punya harus ke Gohiro dulu terima firman, tidak sendiri. Bagaimana caranya Yesus menerima firman? Orang dia firman kok. Baca Yohanes 1:14. Bagaimana caranya Yesus menerima firman? Apa yang ngomongin dia itu firman. Bagaimana caranya dia menerima firman? Bahasa menerima firman bukan itu maksudnya, artinya saya nanya, kalau Nabi Muhammad dan Musa mendengar dia, kalau Yesus dia firman. Hah? Dia firman. Yang saya tanya, kalau Musa dan Nabi Muhammad mendengar, baru setelah didengar disampaikan. Kalau Yesus mendengar nggak? Dia itu firman itu sendiri, tahta botol Iya, dari dia beda. Jelas dibilangin. Kan nabimu kan orang. Dia firman. Otomatis masa firman ngomong firman? Aneh-aneh aja kau nih. Oke. Saya kasih 4 data atau minta 10 data kalau Yesus mendengar. Mau minta berapa data dari saya? Ya, Mau baca minta lah. 1? Dua dulu. Dan terbanyak aku cari nanti. Dua dulu. Oke, baca dulu. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes Banyak. Dua dulu. Oke, 15. Kamu lihat komputer kau. Kamu cuma lihat komputer kan? Coba dulu baca. Yuk, kejadian 16 ayat. Dengar dulu. Iya. Kejadian 16 ayat 11 sampai 12. Baca dulu. Gini, tunggu. Yang bernarasi dia yang nampilkan data, tampilkan datanya, tampilkan data. Yohanes 15:15. Tampilkan datanya. Kata kamu tadi Yesus tidak mendengar karena dia firman sendiri. Datanya tampilkan kalau betul. Kalau benar tampilkan. Datanya. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apal dia aja botol tuh, nggak ngerti dia apa kamu tampilkan ada datanya. data kalau dia tidak mendengar. Coba, mana datanya? Diskusi tuh, tampilkan data, tahta, jangan cuma. Saya sudah hafal. Jadi aku Yesus menyampaikan segala sesuatu, tampilkan data. segala sesuatu yang ku 16 kau dengar. nggak bisa tahu. Baca. Kamu baca. Ayat 11-12 baca dulu abangku. Jangan kau suujon kau tuh. Baca dulu jelas. Oke, sekarang coba. Yang bingung kan? Lihat Di mana datanya Yesus tidak mendengar firman? Di mana? Dulu. Nanti ku baca. Jauh dulu itu. Ya, saya udah tulis ini loh. Udah tulis ini Yohanes 15 sama 8:40. Coba kamu jangan suujon. Kamu bilang hafal semua. Namanya Kejadian 16 ayat 11-12 baca dulu. Bang, yang saya tanya tadi kan kamu mengatakan Yesus, tunggu. Yesus, saya bilang, apakah Yesus mendengar kalau Musa mendengar? Kata kamu tidak, Yesus tidak mendengar karena firman. Tapi saya dapat 4 data, Yesus mendengar malah. Iya, 2 saja dulu yang kamu kasih tadi. Nanti mau jawab. Tampilkan. Tapi kan Coba tampilkan. Yohanes 15:15. Siapa yang bernarasi dia yang tampilkan data? Tampilkanlah. Di Tahta ya. Nanti kau jawab ya yang saya bilang tadi ya. Kejadian 16 ayat 11 ya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Betul, karena Allah itu menyuruh dia. Tapi aku menyebut kamu sahabat saking dekatnya, karena aku, kata Yesus, telah memberitahukan kepadamu segala yang telah kudengar dari Bapakku. Yang telah didengar kan? Ya. Maksudnya gimana? Jadi dia mendengar dari siapa firman itu?
Itu bahasanya nih. Kenapa? Dengar. Kalau dia seperti nabimu pergi ke gua Hiro, betul. Enggak, di situ Yesus mendengar dari siapa? Apanya? Kan dia ke Bapa lah, dari siapa lagi? Berarti dia mendengar dari Bapa. Bahasa di sini seperti itu, tapi maknanya sebenarnya bukan itu. Kenapa? Kau bukan gitu sih, gimana sih? Wong ayatnya jelas. Oke. Kalau Aku kamu menyampaikan segala tanya. sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Oke, sekarang kutanya dengan Anda ya, kuda memahami Bible. Di mana Yesus mendengar wahyu itu apa firman-Nya kepada Allah? Di mana tertulis? Loh, itu ayatnya. Di mana? Di tempat mana? Apakah Oke, di gua Hiro? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes Tampilkan 8:40. datanya tahta. Astaga, memang bodoh. Anda, Bang. Oke, sekarang Hafal itu bangsa. Mana? Tampilkanlah. Kita ngomong itu ada data. Contohkan. Itu kan Mana? hafal Mana? kata itu. Mana datanya? Itu kan Mana? hafal itu. Dicocokkan, tinggal ditocokkan aja kalau beliau bohong misalnya. Kata ya. Barusan udah dibaca sama Apa Koira. lapanya kayak gitu? Apa lapanya? Coba Koira, coba baca lagi, coba. Yesus di situ mendengar apa tidak? Coba baca lagi. Ini ya, kan aku jelaskan di sini sama dengan firman yang kau sampaikan, telah aku sampaikan sama dengan ini sebenarnya. Coba baca lagi. Dengar dari Bapakku, dia menyampaikan kepada murid sedemikian rupa tentang perintah supaya saling mengasihi, tapi maknanya bukan langsung dia spesial ngomong. Contoh, kalau Anda mau bertolak ke sini, ku dengar. Sekarang kebalikan, karena Anda menguasai Bible. Di mana Yesus itu mendengar kepada Allah? Di mana? Di mana gua Oke. Hiro? Di mana? Oke, berarti Yesus bohong, tidak menerima firman ya, ucapan dia. Dirinya itu firman, bro. Loh, gini bang, coba sekarang Anda baca juga Yohanes 12:50, coba baca. 12:50 ya. Coba. Oke. Nah. Santai bang, santai. Ya silakan. Tenang, Bible itu, aduh. 12 Yohanes 12 ya. Ya 50. Sebenarnya dari 49. Tapi sampai 50 aja lah, enggak apa-apa. Ya. Dan aku tahu ya bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Caranya, ya tadi 15 itu mendengar dia. Betul, tapi dia kan firman dia, bro. Dengar dulu. Saya mau tanya. Dia sebagai firman jadi manusia, ya. Karena ala begini ya, kan disebut Yohanes 3 ayat 16 itu, bro. Jangan tahu dulu. Begitu besar mengarahkan anaknya. Masa dia ngomong lagi ke atas? Nggak mungkin. Apa yang Kan sampai dia ngaku sendiri. Yesus yang ngaku kan. Dia menerima firman, dia mendengar. Iya, bagaimana menyampaikan firman itu? Loh, kok bagaimana? Emangnya kamu tak percaya di ayat itu? Percaya, tapi penyampaian itu. Kalau kamu percaya, coba firman yang pertama kali dia terima, apa bunyinya? Apanya? Kalau Tidak kamu ada. percaya ke ayat itu, kalau Islam, kamu mau minta dari awal sampai akhir, saya hafal firman yang Nabi Muhammad terima. Nah sekarang, Nabi Muhammad menerima, mendengar. Apa yang didengar? Al-Allah, Al-Allah, Mujamil, Mudasir, Fatihah, Allah, Batawir, Allah, Alail, Al-Fajr, Al-Insyirah, Al-Ashr. Ya, baca dulu. 14 surat. Nah sekarang, kalau Yesus mengatakan menerima, mendengar, coba pertama kali yang disampaikan apa bunyinya? Jangan sok-sokan firmanmu. Coba Al-Waqiah 28. Coba baca. Tunggu satu-satu. Kalau kamu mengaku Yesus membenarkan bahwa dia menerima firman dan disampaikan mendengar, coba firman yang pertama kali disampaikan apa bunyinya? Coba. Jangan dimut. Host. Ya silakan. Bang Arif, Apa firman pertama kali? Bang, kamu terlalu suzon tadi, hebat sekali. Sekarang kamu bacakan dulu dengan kepala Al-Waqiah ayat 28. Oh, gini caranya, kan? Ingat. Biar kamu paham ya. Yesus dan Nabi Muhammad sama-sama mengaku menerima firman. Nabi Muhammad An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama mengaku menerima. Kalau Nabi Muhammad 114 surat, mulai dari Al-Alaq, Al-Qamal, Mujamil, Mudasir, Fatihah sampai An-Nas. Nah sekarang buktikan Yesus kalau dia menerima firman, pertama kali yang dia sampaikan apa bunyinya? Silakan. Terus pertanyaanmu itu aneh. Masa firman terima firman?
Makanya nggak ada Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Apa itu bahasa dia, bro. Makanya Yesus di mana tidak ada, karena memang bukan itu dia yang ngomong berfirman, betul. Berarti firman yang diterima telah disampaikan, apa bunyinya? Penyampaian saja, artinya dialah firman itu. Baca Yohanes 1:14. Gimana sih? Berarti dia tidak menerima firman. Jawab dulu aku tuh. Al-Waqiah 29 itu, 28 itu apa maksudnya? Berarti menurut kamu Yesus itu menerima firman atau tidak? Hah? Ayo. 70 pertanyaan udah bisa kejawab. Kamu satu aja udah mulai menseret gimana? Oke. Berarti abang nggak bisa jawab ya? Saya lu pakai data terus itu. Iya, dataku pun jelas saya sampaikan ke Anda ya tentang data. Di mana datanya dia tidak menerima firman? Apanya? Di mana datanya dia? Kalau saya namanya firman tidak berfirman, bro. Oke, sekarang mana ucapan Yesus? Aku ini firman, maka aku tidak menerima firman. Di mana datanya? Yesus ngomong kayak gitu, coba. Mencret. Firman dengar dulu, dengar. Izin Bang Arif, ini diskusi kayak gini gimana sih? Ya coba. Undang saya kok gini caranya dimatikan. Ya silakan coba. Tadi saya pakai 5 ayat ya. Yesus ngaku menerima firman. Nah sekarang mana ucapan kamu katanya dia firman dan menerima firman? Pakai ayat, silakan. Kalau Yesus itu jelas sebutkan Yohanes 1:14, firman jadi manusia, otomatis apa yang diucapkan dia selagi di bumi merah semua, itulah firman itu. Bang, mana pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah aku ini firman, jadi aku tidak menerima firman. Yang ada Yesus menerima firman, Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8. Saya bisa tunjukkan 10 bisa dia menerima firman. Nah kamu, mana pengakuan Yesus? Aku adalah firman, jadi aku tidak menerima firman. Di mana datanya? Silakan. Macet. Intinya tidak ada Yesus menerima firman. Macet. Bukan gini loh, Bang, gini. Anda harus berpikir normal. Masa firman menerima firman gimana? Yohanes 1:14 itu kan firman jadi manusia. Siapa yang ngomong di situ? Apanya? Itulah narasinya. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Saya balikan ke Anda. Coba saya balikan ke Anda ya. Kita mirroring dulu. Di mana Muhammad menerima wahyu langsung dari Allah? Ada tertulis tidak di Quranmu? Semua para nabi menerima firman pakai malaikat. Kepada Musa, Kejadian 1, Kejadian 3, ayat 2. Jangan lari. Kisah para Rasul 7:30, Kisah para Rasul 7:35, Kisah para Rasul 7:58, 38. Saya punya 10 data lebih. Abraham lewat malaikat, Yakub lewat malaikat, Musa lewat malaikat, Maria lewat malaikat, Elizabeth lewat malaikat. Memang Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Jadi jangan kamu tanya kapan Musa menerima firman langsung. Gak ada. Coba baca Kejadian 3 ayat 2. Lalu Kisah para Rasul 7:30, 38, 53. Malaikat yang ngomong ke Musa. Tapi tulisan di Musa itu kan bukan firman semua, bro. Kisah banyak kan. Kamu punya hasil dari sono. Sampai-sampai kalian tidak mengakui itu bahasa Indonesia. Menerima firman langsung dari Tuhan. Kapan? Protes terus ini kayak tantrum. Kasihlah kawan menjawab. Aku cuma 2 detik langsung kamu tekan habis. Mau nanya apa? Maksud saya gini. Mana kamu jawab Al-Waqiah 28 itu apa sih? Oke, kamu kan nanya kapan Nabi Muhammad menerima langsung? Semua para nabi. Al-Waqiah 28 itu apa isinya? Semua para nabi menerima wahyu pakai malaikat. Cuma bedanya wahyu yang diterima Yesus gak ada sama sekali sampai sekarang. Kalau Musa, Taurat ada. Nabi Muhammad Al-Quran utuh sampai sekarang. 113 surat. Kalau Yesus, 1 aja lu gak ada. Coba, pertama kali yang diterima apa bunyinya? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Apa yang difirmankan Allah kepada dia? Pertama kali. Macet. Pendeta pun macet. Seluruh dunia pendeta macet. Dengar dulu, Anda terlalu suzon ya. Satu ayat saja tanyakan ke Anda nggak bisa. Di bawah ngomong-ngomong aku mengucap padahal dalilnya ada. Di mana tertulis bahwasanya Nabi menerima langsung wahyu itu? Tidak ada. Udah.
di mana tertulis bahwa nabi kalian itu ketemu dengan malaikat Jibril? Di mana, di surah berapa? Oke. Nazala ruhul qudus min rabbik. Gua Hiro itu tidak ada di Quranmu itu. Nama Gua Hiro tak ada, bro. Karang bebas itu. Baca Ibnu Katsirnya. Sumpah nazal malak, di kemudian Quran yang kutanya datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, sekarang oke. Kamu mengatakan itu bukan Jibril. Oke, sekarang Yesus mengaku menerima firman. Mana firmannya? Coba. Jangan kebalik, kamu tantrum, kau bawa pula hadis ke saya. Nah, kamu ini lucu. Nabi Muhammad menerima wahyu, kata kamu tidak. Padahal suratnya ada sampai sekarang. Ini dia. Al-Quran itu bang ya, terjaga. Hanya di Quran 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Ada sampai sekarang. Nah kalau kamu jangankan huruf, jangankan ayat, jangankan surat. Saya lo minta pertama kali dia menerima firman, apa bunyinya? Gak ada. Umur berapa dia menerima firman? Gak ada. Di mana tempatnya dia menerima firman? Gak ada. Lalu bohong dong dia. Berarti ketika dia ngomong, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Bohong. Terus, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katanya engkau menerima firman. Mana firmannya? Mau minta berapa kamu? Dari awal sampai akhir sampai sekarang masih ada. Katanya kamu menerima firman. Firman pertama kali apa yang kamu sampaikan? Botol, gak ada apa-apa. Gak ada yang tahu. Pendeta seluruh dunia gak ada yang tahu. Ya. Aku kasih waktu dulu. Gantianlah dulu, Bang. Aku bernama ya. Makasih, Bang. Kan udah saya jelaskan tadi kata-kata di segala firman yang kau berikan. Baru mendengar firman itu bahasa dia saja, orang dia sendiri firman itu. Makanya kalau Anda mengarah ke sana akan kamu bertanya di mana diterima firman. Kan jadi botol jadinya. Artinya begini abangku, itu bahasa di Bible itulah namanya kuasa bahasa terbatas. Karena Alkitab itu terima bahasa Indonesia, bro, bukan kayak Quranmu nggak ada bahasa Indonesianya. Kenapa menggunakan KBBI kan gitu. Oke, yang itu tadi saya tanya dulu. Baca dulu namanya Al-Waqiah ayat 28 itu, Bang. Kalau Anda katanya udah hafal. Lanjut. Kitabku pun kutanya, kau nggak bisa jawab. Apalagi Quranmu juga kau jawab. Kenapa lo? Kamu dari tadi sudah ku jawab. Sekarang gini loh bang. Kamu tahu nggak utusan itu apa? Al-Waqiah ayat 28 itu jawab bro. Coba kamu pakai data. Utusan itu apa tugasnya? Al-Waqiah ayat 28 itu. Kamu baca aja. Kenapa Waqiah? Katanya kau bacakanlah. Apa yang kamu mau tanyakan? Bacakan dulu. Apa yang kamu mau tanyakan? Bacakan. Jadi kamu baca. Apa yang kamu tanyakan itu? Nggak paham, Quranmu berarti. Ya sudah, kalau saya kan langsung tak baca. Udah disuruh baca kok malu kok baca Al-Quranmu. Kalau hanya membaca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah hafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja pusatil jibalu basat. Artinya Kenapa? Masa sekelas Ustadz malu baca Al-Quran? Ya mau kamu tanyakan apanya? Jangan malu lah baca Al-Qurannya. Kok malu kok baca? Kau lah, bacalah. Nah sekarang apa yang sekelas Ustadz malu baca Al-Qurannya? Aduh, bikin malu. Kamu nanya tentang Islam, tak jawab pakai jangan bikin malu lah. Udah dikasih data, tinggal baca kok malu baca Al-Qurannya. Nanti saya jawab pakai Quran. Iya, kenapa? Jangan jijik lah baca Al-Qurannya. Katanya kamu baca Alkitab mau, baca Al-Quran tak mau. Bacakan dulu abangku bahasa translate-nya apa? Iya, nah, sekarang apa yang mau kutanyakan apanya? Apa terjemahannya katanya apa? Artinya apa? Kitabku pintar, kutarakan dari kejadian 11 ayat 12. Yang mau tanyakan apanya, ayat apa, surat apa, kan gitu seharusnya. Baca terjemahannya, artinya baca maksudnya. Jangan malu lah Tahta. Kata Ustadz, segala Ustadz kok malu. Yang saya baca itu apanya? Terjemahannya, baca terjemahannya. Udah lihat Google dia, komputer. Sekelas Ustadz malu, aduh. Sekelas kamu. Jangan framing. Gitu ya. Kamu tuh wajahnya nampak tuh, baca searching dia. Nah, saya harus baca apa? Terjemahannya. Terjemahannya artinya apa? Yang kau baca tadi apa artinya? Ayat 9. Al-Waqiah ayat 29. Baca. Nah iya terus apanya yang kamu tanyakan apanya di situ? Yang aku tanya baca.
Bahasa Indonesianya, translate-nya baca. Nah, enggak kamu yang baca kenapa? Kata baca Al-Qurannya, Jilah bacanya. Kamu yang baca nanti. Bacalah. Ini, saya nggak paham ayat ini, terangkan. Baru saya terangkan. Kan Anda suhu ujon ya, sok hebat kan, katanya kuasa semua. Quran satu ayat itu tanya nggak bisa. Kita pun kutanya kau bilang nggak bisa juga. Saya pinginnya kamu nanya ini Tata, bagaimana penjelasan ayat ini? Baru saya Bukan jelaskan. itu. Ikutin pertanyaan saya. Baca dulu bang. Kau jangan malu-malu. Loh, apa saya harus malu? Apa yang harus saya malu? Lihat Google pun nggak apa-apa lah. Karena ada kutanya nanti di situ kau baca. Loh, Kutanya apa nanti. saya baca Google? Ya. Bacalah coba. Loh. Katanya hafal. Nah iya terus, yang kamu nggak ngerti apanya? Yang kamu nggak ngerti? Coba. Ayo. Aku apa bahasanya? Coba bacakan. Enggak. Lihatlah itu. Nah. Lihatlah itu. Biar ku tanya. Setelah kamu selesai menanya, baru ku jauh membaca. Baru ku Enggak, tanya. langsung kamu nanya saja. Loh, kenapa? Mulai. Bacalah dulu. Kita itu malu-malu kau ya. Nah, iya terus. Yang saya baca apanya? Surat apa? Baca. Al-Waqiah ayat 29. Baca bahasa Indonesianya biar ku tanya Anda. Nah iya, terus nanti kamu apa yang kamu tidak paham terus apanya? Suka-suka aku mau nanya. Gimana sih? Kamu tak Dulu baca Pak, artinya apa terjemahannya? Astaga Tata, jangan malu lah. Nanti pertanyaan saya gitu loh, bro. Ya udah silakan yang Google, silakan kalau nggak hafal, silakan yang Google. Iya, enggak. Coba. Artinya Ya udah, Arabnya silakan. ayat berapa? Coba. Apa? Yang mana? Ayat berapa? Al-Waqiah ayat 29, bro. Katanya kitabnya Ayat 9. Ayat 9. 29. Iya, Kak. Terus kalau saya baca terus, artinya kamu tidak ngerti. Baru kutanya keras-keras ya. Ada 300 orang ini bawah ini. Biar Ustaz itu baca gitu. Lanjut. Ya baca, yang keras. Biar kutanya. Cepet nih. Mau kutanya nih. Ayat berapa? Watolhin mandut. 29. Malu Watolhin mandut. Malu sekelas Ustaz, malu Dan baca pohon pisang, watolhin mandut. Dan pohon pisang. Apa urusan pohon pisang dengan wahyu? Gimana Anda itu? Kok ada wahyu ngurusin pohon pisang? Aduh, sekelas pohon pisang dibahas-bahas gimana itu? Nah, watolhin mandut dan pohon pisang yang terus Katanya kenapa? wahyu, kok ngurusin pohon pisang? Itu pisang barangan atau Oke, sekarang gantian ya. Bukan. Loh, aku tanya dulu, kok bisa-bisa wahyu itu ngurusin pohon pisang kepok? Gimana? Oke, sekarang kalau ada wahyu, Bible itu wahyu apa enggak? Kitab suci apa enggak? Tidak semua. Kisah bajakan, kisah Oke, rohani. yang mana yang wahyu? Kamu bilang di dalam Al-Quran ada pohon pisang, oke. Kalau buah pelir Kok ada nggak? bisa? Ini belum kutanya Sekarang gini. bawang Oke. merah, bawang putih loh. Ada Sekarang, kalau pohon pisang kamu permasalahkan, kalau buah pelir ada di Bible, gimana? Hah? Ayo. Coba. Sekarang, mana yang lebih tidak sopan? Buah dadamu, bahkan buah pelir, semua kan ada semua kan dalam Bible. Nah sekarang, lebih baik mana? Ada tentang pohon pisang dengan buah pelir. bukan. Itu bukan firman. Yang ini masalah ini firman nih, wahyu loh. Yang pertanyaan jadi kok urusin pohon pisang? Sekarang gini. Kamu berani nggak? Ya. Kamu suruh baca ke saya, terus saya milih ayat dalam Biblemu 10-10 ya. Kamu suruh baca ayat yang mana ke saya? Satu-satu saya baca dengan keras. Saya milih ayat juga dalam Biblemu 10. Berani? Berani. Oke, sekarang ayat apa yang harus aku baca? Selesaikan dulu nih masalah ini. Kok bisa wahyu pohon pisang gitu loh maksud saya? Penciptaan penciptaan pohon akan apa ya Pak Wira? Ayat apa? Ayo coba sekarang. Ini ayat apa yang harus saya baca pertama? Kejadian pohon-pohon bidara. Kejadian Apa ya, Pak? 16 ayat 11 sampai 12. Enggak gini, Bang. Kita gantian. Saya membaca Al-Quran 10 ayat. Di ayat apa saja kamu tentukan. Setelah itu, kamu tak suruh baca Biblemu. Terserah saya yang mana. Gimana? Berani? Bingung juga saya mengalihkan perhatian. Bukan, kamu mengalihkan masalah ini. Orang saya tanya, masa sekelas wahyu ada pohon pisang? Itu kok tunjuk loh. Kalau sekelas Bible ada buah pelir, gimana? Gimana? Ayo. Kalau dalam Bible ada banyak jorok-jorok, ayo. Itu nggak Sekarang masalah, kita buktikan, ya. Itu bukan wahyu, bro. Yang penting Bible terserah. Bukan, itu bukan wahyu. Enggak, gini. Kisah orang itu.
kamu nyuruh saya baca Quran, tak baca dengan keras. Ayo, surat apa, ayat berapa? Ayo, silakan satu-satu. Nanti kamu 10 ya. Kan Dari dulu saya. Ayo. Al-Waqiah 29 itu, bro. Apakah sekelas Wahyu bisa cuman satu ayat loh, cuman pohon pisang doang? Iya, itu di surga itu kira banyak buah-buahan. Ada bidara, ada pohon buah di pisang yang mana? bisa dinikmati oleh penghuni surga. Waduh. Apa hubungannya? Loh iya, Oke. banyak makanan-makanan di situ. Sekarang, ya. Sekarang tentang buah pisang, wotol hil mandud, udah. Sekarang kamu baca Imamat 21-20, coba. Ayo. Sebentar. Seneng saya kayak gitu. Iya, Ayo. tenang bang. Ya, ya, Kan ya. aku apa Imam Ayo satu-satu ya. Imamat 21 ya. Santai-santai, aku kan 21 ayat 20. Oke, ini saya baca ya. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bulat matanya, orang berkedal atau berkurak atau yang rusak buah pelirnya. Nah, Oke, ngapain? jadi Oke. Lihat siapa Iya. yang rusak itu? Oke, kira. saya tadi wotol hil mandud itu sudah ya. Sekarang ayat apa lagi yang harus saya baca dalam Al-Quran? Yang mana lagi? ya kan ini ciri-ciri orang ada 19, baca dulu 19-nya. Jangan hanya 20. Oke. Ayat 19, orang yang patah kakinya atau patah tangannya. Oke. 18, karena setiap orang bercacat badannya. Apa hubungannya dengan pelir? Nah, itu Kamu kan mencari premi, bro. yang mana Ini yang adalah lebih pantas menceritakan Ini bukan surga ada buah pisang dengan buah aduh, saya baca aja malu saya. Pelir. Nah, sekarang kamu nyuruh saya baca Quran lagi, surat apa, ayat berapa? Silakan. Setelah itu kamu lagi. Dengarnya. Yang namanya Al-Baqarah ayat 61. Oke, Al-Baqarah ayat 61. ya. Bawang Nah, itu, merah, gantian dengan sayur Ustaz Hatta buncis, tuh. tomat, Sudah wortel. mau grip di Apa Jawa Timur tuh. ini? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 61. Monitor tuh. 61. Yup. Ya, Ustaz Hatta mau maghrib, gantian dulu. Katanya apa? Iya, siap. Oke, itu permintaan Musa, umatnya Musa ketika dia minta makanan. Saya bosan, wahai Musa, mintakan makanan dari surga. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus apa? Apa yang kamu tidak paham di situ? Urusan apa wahyu langsung dari Allah tentang sayur mayur orang Israel di sana ngapain? Hah? Urusan apa Allah mengurusin sayur mayur orang Israel yang lagi kurang sayuran dia apa di Gunung Sinai? Nah, ya udah, kita baca ya. Ya sudah, aku baca ya. Sekarang giliran kamu ya baca ya. Sekarang pertanyaan saya itu coba loh, ada dua yang saya tanya, satu tadi pisang kamu nggak bisa jawab, kok bisa dari sekelas wahyu ada pisang, Oke, terus sekelas kalau wahyu sekelas ada sayur buah mayur. pelir itu apa? Sekelas wahyu kitab suci buah pelir. Bukan wahyu itu, bukan narasi itu, kisah itu bro. Bibelmu bukan wahyu ya. Bukan. Bibelmu bukan wahyu. Oke, sekarang Bukan, udah satu-satu ya. bukan. Sekarang baca Yeskil 23-20. Kamu sekarang, ayo. Ya, gantian. Saya tahu Allah Gantian. ada yang Allah hibah itu kan perumahan Yeskil 23 ayat 20. Ayo kamu Kalau sekarang. usah kau bilang pun, saya udah tahu arahmu kemana. Itu Ya. tentang antara Samaria Ini dengan bukan masalah Yerusalem. arah. Mana kitab suci yang pantas katanya? Tata, kenapa Al-Quranmu ada buah pisang? Oke. Saya. Seakan-akan kamu tadi menuduh saya malu baca. Saya tidak ada malu. Makanya Bukan malu, mana yang malu? malu. Ayo kita gantian. Katanya wahyu. Kalau yang Oke, Anda bilang sekarang. itu bukan wahyu. Oke, itu katanya firman Tuhan, katanya kitab suci. Kok ada bukan. Yang Anda tunjukkan itu bukan firman Tuhan, itu bukan. Ya udah, narasi udah ada itu. masalah. Yang penting itu kitab kamu enggak? Oke, kitab saya betul. Oke. Tapi kan Oke, sudah. lucu. Al-Baqarah 61 sudah. Sekarang giliran kamu baca Yeskil 23 ayat 20. bisa ketemu di Gua Hiro kalimat Yeskil 23-20. Baca. ya Allah hibah itu saya tahu. Baca cepat. Katanya malu. Siapa yang malu sekarang? Saya. Kamu suruh baca dari awal sampai akhir. Saya baca, tidak ada yang malu. Ngapain? Yang malu itu Kristen baca Bibelnya. Coba sekarang. Yeskil 23-20. Coba. Malu. Apalagi- Malu atau tidak? Malu apa tidak? Saya bro, kok dimut-mut? Malu. Begini ya bang,
Ini yang kecil Bang Arif ya. Kamu tadi seakan-akan uang ayat itu udah ada masalah apa-apa, kamu permasalahkan. Lalu kamu ngomong, malu ya Tata. Enggak. Justru kamu yang malu baca kitabmu. Makanya sekarang coba, untuk membuktikan kamu tidak malu, baca Yehezkiel 23:20 coba. Saya tidak bilang malu. Waduh, itu bahaya itu Ustaz. Itu kalau itu dibaca bahaya itu. Oke. Gimana? Nah sekarang kamu Bahaya tuh. mengatakan, Unda Tata, permasalahan saya, kok dalam Al-Quran ada pohon pisang buah? Lo kan buah pisang, kenapa buah pisang? Daripada buah pelir? Ayo, gimana? Iya. Ayo. Iya, maksudnya begini. Itu kan bisa. Nggak kasih lah aku dengar, kasih dulu aku ngomong, jangan Iya. Bang Arif. Kalau gitu aku keluar nanti Bang Arif kayak gini nggak fair ini. Nah, takut, malu, malu. Kuira kamu Iya, kan sampaikan cuma ke baca Abang. satu ayat dari tadi Kuira. Coba dibaca mulai dari atas. Dengar dulu. Iya. Iya pun tadi semua Bentuk dicopot sama kesenangan saya, bro. penghuni surga itu Kuira. Banyak pepohonan. Dengar dulu. Gitu. Bukan itu maksud Taruh. saya. Bukan itu maksud Gini, saya. gini, Bukan gini. itu. Gini. Diam dulu. Saya ini cerdas. Kalau kamu mengatakan buah saja, buah pisang lagi, kamu katakan malu, tak kasih ayat sejenis dalam Buah Bible. pelir. Bukan buah makanan, buah pelir. Ayo. Ayat yang sama. Iya Ayat yang tertulis. sama buah. Itu nggak bohong. Tertulis Bang. 100% betul ayat itu. Tapi itu kan bukan wahyu. Gimana dia? Bukan wahyu kok. Bisa. Bukan. Anda jangan Ulangan salah. 23 nomor 1 bukan wahyu. Bukan. Bukan wahyu. Ulangan 23 nomor 1. Jangan ngeles lah Orang Kuira. yang hancur buah pelirnya. Jadi gini, dengar dulu. Ya saya sampaikan, Datuk kamu jangan langsung nongol udah kayak pakai songkak besar. Ya, Ya. jangan bawa buku di sini namanya Bibel palsu lah, bukan itu. Jadi gini Bang Tahta ya, sampaikan. Kok aku bawa Yang Bibel Anda palsu? Diam dulu dong Datuk. Kamu bikin kacau aja perdiskusian ini. Gini loh Bang Tahta, kan kita Ustaz diskusi mau bagus. sholat, dia mau sholat. Oke, aku Iya, Oh, ulangan 23 nomor 1. Bang Arif, aku keluar dulu ya, mau sholat dulu aku ya. Jangan. Kemana si Kuira? Jangan. Kamu akan bertakiyah. Lu Kok bertakiyah? selesaikan dulu apanya yang bertakiyah. Nanti ini ada telat nih, mau pulang nih. Kan Ustaz Tata sudah menjelaskan. Sekarang buah pelir itu kok ada di Bible mau buah pelir Anda itu itu. nggak fair, bro. Iya, ulangan 23 nomor 1. Anda mimpi saya dari tadi gimana? Lucu. Ya silakan bernasi gantian, Udah, tapi nggak gantian ada di jangan orang kayak ini, Bang. pasar. Jangan besok aja. samakan komal saya ini dengan komal lain Kuira. Jadi Ya, satu-satu tapi kalau kenapa Anda ngomong. mimpi saya gitu loh, Bang? Aku menjelaskan Masalahnya dia nggak semua gantian. Masalahnya kau nggak gantian Kuira. Justru dia monopoli waktu. Aku nggak sempat ngomong. Buah aja, buah tadi itu. Enak. Sama-sama Iya, buah. iya, sama-sama buah. Iya, sama-sama buah. Sama-sama Oke, buah. gini aja, Bang Datuk. Iya, sama-sama aku- buah kita. Dengar dulu, Bang Datuk. Aku Buah pulang pelir dengan dulu. buah pisang, Dengar mana yang dulu. lebih masuk Aku di akal? jalan takut macet ya. Nanti sampai di rumah aku naik lagi, Bang Tata ya, Bang Arif ya. Aku izin dulu ya. Jangan Aduh, kabur. gimana sih Kuira? Aku nggak pulang ke Bogor, gimana? Jadi kapan aku pulang nih? Gara-gara ini di tol nggak bisa. Loh, Dia aja, nanti biasanya aku kalau naik diskusi lagi. aku sedang di jalan ya, nggak apa-apa ya, kan gitu kan? Ya, paling tappingan, tapi gini aja, biar konsen. Ustadz kan lagi apa? Ustadz kan lagi sholat, ya. Enggak, kan ada Artinya. pendampingan. Sama aku. Dengar dulu. Ada Nanti saya. Aku naik lagi, Bang. Jangan Bang tuh. Datuk. Iya. Sorry Bang Datuk Nah, ya. kita bandingkan buah pisang dengan Itu buah ada Bang pelir. S itu. Ada Bang S itu. Iya. Iya, dalilnya kita, ada, kita, bro. kita bandingkan antara buah pelir dengan buah pisang. Iya. Mana yang masuk akal, mana yang firman Tuhan. Iya. Yang kami punya bukan firman Tuhan. Kalian punya firman Yang Tuhan. ulangan 23 nomor 1 bukan firman Tuhan. Bukan. Oh, Narasi itu firman siapa itu? Kisah gimana sih? Gimana? Orang Itu yang kan- hancur buah pelirnya, orang yang Iya. hancur buah pelirnya dan Iya. yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk ke jemaah kudusku, kata Tuhan. Jangan diulang-ulang tuh, nak irung katut. Dengar. Oke, siap. Tuh, baca yang ayat 19 sudah tuh. Bahasan porno ini tuh 19 masalahnya itu. tuh, bahasan porno tuh. Jangan, waduh. Iya, siap. Bang Datuk, baca lah Siap, ayat siap. 19. Iya. Yang Iya, mana? 19 Iya, dulu. saya tahu ayat itu. Iya. Surat Waqiah. Kamu baca 19 Surat dulu, baru Waqiah. ke 20. Ya, buah pisang tuh. Nah, kalau buah pisang itu yang dikatakan tadi di dalam ulangan 23 nomor 1 itu mana yang bagus?
Gini ya, saya jelaskan ya. Katakanlah Harun, begini ya. Setiap orang dari kamu turun temurun bercatat badannya, jangan datang mendekat kepada bersembahan kepada Ulangan selain 23 Allah. nomor 1. Itu kan firman Tuhan, enggak? Itu kan hewan itu. Aduh gimana? Buah pelir yang Kok usah. hewan? Wah, pelir punya hewan punya pelir. Waduh. Nih ya, baca ya. Jangan bikin shortcut itu. Gini ya, aku baca ya. Iya. 16. Tuhan berfirman kepada Musa ayat 17. Katakanlah kepada Harun. Enggak, begini. yang 23. Ulangan 23 nomor 1. Imam mati kok kalah ke Di ulangan 23 nomor 1. Ini yang bahasa pelir itu ada di Tidak, ulangan 23 nomor 1. Coba kau baca. Makanya Bang Datuk, Anda datang tengah jalan ujuk-ujuk. Aku bahas. Enggak, ini saya tahu ayat itu. Itu ayat andalan saya. Itu ayat andalan saya. Ini firman Tuhan. Nanti ya. Jadi begini maksudnya. Buah pisang dengan buah yang di dalam ulangan 23 nomor 1 itu mana yang benar? 20 tadi buah pelir tadi tulisannya. Aduh. Enggak, di ulangan 23 nomor 1. Imam 21 tadi. Kamu jangan bukan di ulangan 23 nomor 1. Saya bawain ulangan 23 nomor 1. Karena Bang Datuk itu nggak jauh dengan Mican. Mican comot terus. Aku pamit dulu. Capek saya. Nanti aku naik Bang Hos ya. Kita kan dulu. Ini kan kalau di Al-Quran surat Al-Waqiah tersebut. Mohon maaf ya. Makasih. Surat Al-Waqiah tersebut masalah buah pisang. Ya. Makasih Bang Tata, makasih Bang Hos. Aku keluar dulu. Kenapa? Nyambung nih. Jangan kabur dulu. Janganlah sering-sering dibaca tuh Ustaz. Nanti kena nih. Ya. Bagaimana Bang siapa nih? Bang Sam. Macet. Atuh. Udah siap Atuh? Iya, kenapa di dalam ulangan 23 itu? Jangan bertanya terus, bisa ditanya. Bisa. Oke. Dengar ya. Apakah Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna? Apakah Nabi Muhammad manusia sempurna? Ya. Dia punya tangan, punya kaki, punya mata. Nggak ada yang kurang dari beliau. Terus apa lagi? Ya, saya tanya apakah dia Nabi yang sempurna? Saya tanya balik, apakah Yesus terkutuk? Apakah Yesus terkutuk ya? Jangan framing, jawab dulu. Bisa jawab tidak? Kalau nggak bisa jawab bilang. Iya, ampun bang, manusia saya sempurna. jawab, bilang Iya, gitu. sama dengan saya manusia bodoh sempurna. comor. Dia Jangan punya framing. kaki, punya tangan, Yang beliau ditanya punya itu tangan. dijawab. Iya. Nah, terus Kan sudah dijawab Bang Sam. Sekarang balik tanya, apakah Yesus terkutuk? Apakah Yesus manusia terkutuk? Apa jawabannya? Iya kan jawab itu. Iya, Nabi Muhammad benar sempurna. Ya. Nah, sekarang balik tanya. Apakah Iya, yang apakah Yesus itu manusia terkutuk? itu apanya? Ya. Apa yang Apakah Yesus sempurna? manusia terkutuk? Oke, saya jawab. Nabi Muhammad Ya. manusia paling sempurna. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah tauladan yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaan balik. Yesus orang yang baik atau terkutuk? Silakan. Silakan. Udah. Apa yang sempurna? Apakah Yesus manusia terkutuk? Jawab. Apanya yang Itu sempurna? kan sudah dijawab itu tadi Sam. Laqad kana lakum Apa fi yang Rasulillahi dijawab? uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu Apa yang adalah dijawab? teladan yang paling baik di antara umat-umatnya. Oke. Apakah Yesus manusia menikahi terkutuk? bocil itu teladan yang Iya, baik? Enggak, sekarang balik tanya dulu. Tanya dulu, jawab dulu. Tanya dulu. Iya. Ya, apakah Yesus itu adalah Menikahi terkutuk? bocil Jawab itu dulu. teladan yang baik. Jawab dulu. Ayo jawab dulu. Apakah Jawab. Yesus manusia terkutuk? Tapi kata teladan. Iya. Apakah menikahi bocil itu teladan yang Di baik? mana dalamnya? Di mana? Jawab Kau nggak dulu. tahu. Apakah Yesus itu manusia terkutuk? Kau dapat jawab? Kan kami jawab.
Ya. Jawab dulu lah. Iya. Tapi kok Bahkan katuk, saking ya, Ustaz. dengar ya, ya, dengar ya. Coba jawab dulu. Dengar dulu ya. Di dalam Islam itu ada namanya hukum nikah. Ada dulu diam dulu kau. Dengar dulu. Enggak, ayat per ayat saja. Tadi kan minta apakah Nabi Muhammad sempurna? Iya, Al-Ayat 21. Iya, jawab. Hasanah. Nah, sekarang Yesus orang terkutuk atau tidak? Pakai data. Silakan. Pakai data. Jangan kejang-kejang lah. Kita miloring. Apakah Yesus itu manusia terkutuk? Iya. Apakah Yesus itu manusia terkutuk? Buka mic-mu. Tata sudah sholat. Udah buka. Jangan ke mute lah. Kalau bilang takut udah turunkan. Jawab Sam, jawab dulu Sam, gantian. Jawab dulu. Pertanyaan saya jawab. Apakah menikahi bocil itu manusia yang sempurna? Kan sudah dijawab tadi. Tunjukkan datanya. Apa jawabannya apa? Iya, Aku bertanya. itu kan ada data itu. Itu kan ada data menikahi tadi. bocil itu termasuk dia teladan. Ini mana datanya? Datanya di mana? Datanya. Datanya, ayo tunjukkan datanya. Iya. Aku bertanya. Bahkan Tuhanmu, apakah? Aku bertanya. Aku tanya sama kau. Bisa jawab enggak? Apakah baik? Bisa dijawab ada tidak? Tuhan, ini ya. Apakah baik ada Tuhan yang keluar dari anak kecil? Maria melahirkan Yesus. Maria Bisa berumur dijawab 11 tidak? tahun. Nah, apakah itu baik? Jawab dulu pertanyaan. Coba datang. Jawab dulu Iya. pertanyaan. Iya, ya kan udah tadi dijawab. Apa? Sudah dijawab. Ada datanya di Al-Quran. Nah, kau bawakan di mana datanya? Ya. Nah, sekarang aku tanya sama kau. Apakah bagus ada Tuhan yang keluar dari kemaluan anak kecil? Agak jawab. Ya. Jawabannya apakah bagus ada Tuhan yang keluar dari anak kecil? Sudah itu. Menurut Katolik Identity, Yesus dilahirkan oleh Maria ketika Maria berusia 11 sampai 12 tahun. Apakah itu bagus? Macam. Jawab Sam. Bisa diskusi kalian main Apakah Yesus itu terkutuk? Bisa diskusi. Belum dijawab. Apakah Yesus itu terkutuk? Pertanyaanku belum kalian jawab. Jawab dulu pertanyaanku. Sudah Jawab dulu dijawab pertanyaanku kan? baru Sudah jawab dijawab pertanyaan kan? kalian. Iya, sudah dijawab kan tadi oleh Ustaz Tahta. Lakukan lakum fi Datanya ada. Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan yang baik. Nah, Sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah Yesus itu adalah manusia terkutuk? Coba dijawab sesuai dalil juga. Jawab. Ayo. Apakah Yesus itu manusia terkutuk? Coba dijawab pakai data. Jawab pakai data. Iya, silakan. Bilang apa pakai data Sam, pakai data. yang kenapa kayak Iya, makanya pakai data, dijawab dulu. Iya, kenapa kayak mute? Iya, Gitu jangan loh. di-mute teman-teman, jangan di-mute moderator. Jangan di-mute. Kalau di-mute saya turun ya. Iya, jawab dulu ya, jawab dulu. Kalau nggak Pertanyaan dijawab, tadi jawab. Oke, Ya, jawab. dengar dulu, diam. Kau bilang tadi Nabi Muhammad sorry toladan. ya sudah dijawab ya. Sekarang gantian, apakah Yesus itu terkutuk? Jawab pakai dalil. Jawab. Apakah Nabi Muhammad itu Gantian dulu, gantian. Anda yang belum menjawab. Gantian jawab. Jawab dulu sesuai dalil. Saya Ustaz Tahta sudah menjawab tadi. Ayo jawab sekarang. Apakah Yesus itu terkutuk? Jawab sesuai dalil. Jawab sesuai dalil. nggak bisa diskusi, Jawab sesuai dalil. Jawab dulu. Jawab dulu sesuai dalil. Ayo jawab. Besaran saya Ustaz. Jawab dulu sesuai dalil. Jawab dulu. Ayo jawab dulu sesuai dalil. Kabur. Iya. Kabur dia. Iya. kalian mute lah, diskusi baik-baik. Ini Kalau mau bertanya itu diskusi baik-baik. Kalau ditanya itu dijawab. Data begini. Kalau ditanya itu dijawab. Kita bawa data begini. Tadi kan mengatakan kita bawa Nabi data Muhammad begini. itu sauri teladan. Apakah dengan menikahi bocil ini kita bawa menjadi sauri data? teladan? Iya, udah jawab datanya tadi. Nabi Muhammad itu sauri teladan. Sekarang ini sudah
ini datanya dari Bibelmu. Apakah Yesus yang menghamili Maria? Ini. Baca dulu. Baca. Ini apa nih? Baca nih. Nah, ini. Jadi kau bilang Nabi Muhammad Ini apa ini? Ini apa nih? Apakah menikahi bocil dengan 6 Ini apa tahun? nih? Ini apa ini? Apa ini? Ini kita mau tanya. Nih. Kita mau tanya nih. Jawab dulu, takut Ini kita mau menjawab. tanya nih. Kita mau tanya data nih. Nih. Enggak, kau takut menjawab. Ini kamu bawa data. Kamu bawa data. Ini apa ini? Apa ini? Ini. Apakah yang menghamili Maria adalah emaknya sendiri? Apalah Yesus sendiri? Ini kita bawa data. Nih. Macet. Nih. Bang Sam, kita bawa data Bang Sam. Dengan kejang-kejang. Nih, kita bawa data nih. Itu kalian main mute. Ini kakak begini bawa data. Jawab dulu pertanyaanku. Ini bawa data ini. Jawab dulu pertanyaanku. Bawa data, baru bawain jawab. data. Jawab Bawain dulu, data jawab kayak dulu. Nih. Nih, kita bawa data. Dimilai. Bawa data begini. Aneh. Iya. Ini kita bawa data. Nah, apakah Yesus manusia terkutuk mengambil Maria? Pertanyaanku baru kita lanjut. Jawab dulu. Kenapa Yesus disebut manusia terkutuk? Itu saya dulu. Tadi kan udah dijawab. Apakah Nabi Muhammad manusia sempurna? Udah jawab. Datanya ada. Sekarang apakah Yesus itu manusia terkutuk? Bukan itu. Iya, datanya ada nih. Bukan itu. Datanya ada nih. Iya. Kau mengatakan itu sauri teladan. Apakah Yesus manusia terkutuk? Iya. Ini. Kita bawain datanya. Bawain datanya. Jawab dulu. Iya. Nah, bawain datanya. Ini kita buka deh. Kita buka deh. Nih. Kita buka data. Data kayak gini. Udahlah, nggak bisa Iya. Masalahnya kau nggak bawa data. Nggak bawa data. Masalahnya kau nggak bawa Saya data. turun ya, kalian nggak bisa diskusi. Saya Kamu turun, nggak saya bawa turun. data. Kamu nggak bawa data. Itu. Kalian nggak bisa diskusi, main mute. Maria itu dihamili Kalian itu oleh nggak bisa bocil itu. diskusi. Udah, saya jawab turun dulu ya. Itu ada ini literasi ini. Maria menghamili bocil yang waduh kabur. Maria dihamili oleh bocil. Iya, kita buat data. Iya. Jangan kau menghujat, bawain data ke sini. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah adalah pernikahan yang sakral. Tidak ada sejarahnya, tidak ada korbannya. Siti Aisyah itu adalah seorang ahli hadis, sumber hadis umat Islam. Kita bawa data loh. Ini dari Kristen sendiri loh. Nemos ini Kristen bukan? Bukan Ustaz. Bukan, Bang Nemos itu Bang Stilo, Power aja. Oh, Bang Stilo. Stilo itu. Lapar sih ya. Aduh, ada Chris Evan. Tapi kalau pakai akun ini nggak ngomong hujat kan, kesepakatannya kalau di komentar mau mendengarkan. Apa Chris? Chris Evan. Sore. Selamat sore, Karib. Ya, bisa menjawab. Temanmu tadi nggak bisa menjawab, Chris. Apaan? Soalannya apa? Ya, dia tanya tentang Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu merupakan manusia terbaik? Setelah menjawab, ya terbaik.
sesuai di surah itu Al-Ahzab kalau nggak salah itu ya, laqad kana lakum Rasulullahi fi uswatun hasanah. Dilihat dari Ya sekarang, mana baik. iya sekarang mirroring. Apakah Yesus itu terkutuk? Pakai dalil. Pakai dalil. Nggak ada bilang Yesus terkutuk. Oh nggak ada katanya Bang Dato. Tampilkan datanya Bang Dato. Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nggak ada Siapa dibilang yang disalibkan? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Yesus. Sekarang Kisah para tanya Rasul dulu 2 nomor kalau 36. kau tidak mencuri, lalu kau dibikin jadi pencuri, apa kau pencuri? Terkutuklah orang Sekarang yang kutanya dulu tergantung kau, di kayu kalau salib. kau tidak mencuri, Ya, kenapa lalu kau kejang-kejang ini? dituduh jadi pencuri, apakah Dengar, kau pencuri? kalau begitu Galatia nomor 13 itu kau hilangkan. Karena yang disalib dibilang itu di situ, Kisah para dia Rasul 3 menjadi nomor kutuk, bukan terkutuk. 1 Korintus 12 nomor Dia bilang 3. gini, Yesus menebus Terkutuklah kita Yesus. dari hukum kutuk Taurat dengar. dengan cara 1 menjadi kutuk, bukan menjadi 1 cara Korintus terkutuk. dengar 1 Korintus Kalau 12 nabimu baru nomor 3. terkutuk, karena apa? Nabimu katanya Yesus. Gini ya. Pakai data, Chris. Pakai data. Iya, Itu kan data. pakai data di situ. Kau pakai Bilang data juga. siapa Iya. yang mengatakan ada kawin Berata. mawin di surga itu Lengan. tidak Oh di tahu Kristen, Iya. itu perkawinan anak domba. Di Kristen. kata Yesus. Makanya kalau Siapa orang yang Kristen mengatakan mati di itu, surga ada kawin kalau orang mawin, Kristen mati itu adalah pakai pengantin nabi kan, yang pakai baju tidak pengantin pernah kan. baca kitab. Iya kan pakai baju pengantin Nabi karena Nuh. ada pernikahan anak domba di situ. Iya. Ya itu kan yang dimaksud Marilah Yesus itu bersorak-sorai bukan dan bersukacita. perkawinan di dalam ajas. Karena hari Tetapi perkawinan anak domba selangkangan yang diajarkan Iya, oleh Muhammad. dengar. Kalau tidak telah ada diajarkan oleh selangkangan, Islam, Tuhanmu tidak ada. Betul apa yang tidak? diajarkan di dalam Islam kawin mawin itu Ini saya bahasa bawa data majas. loh. Tetapi bahasa Ini dengar memang ya, kawin ini saya bawa secara data. betulan. Saya bawa data ini. Ini jangan kejang-kejang. Santai. Ini saya bawa data. Di dalam Matius 1 nomor 18, Perkawinan ternyata domba itu adalah penyatuan dan Gantian Kenapa lah, kejang-kejang gantian ini? dulu, gantian dulu. Gantian Chris, waduh Chris. Gantian. Oh, jadi kalian harus bisa paham itu. Iya gantian yang menjadi penjahat kelamin apa nenek moyangnya Yesus apa gimana? Ayo Kalau pakai data. dalam arti maju. Pakai data. majas katanya. Pakai data, majas Iya, apanya majas katanya. Waduh. Majas Apanya katanya. perumpamaan? Apanya yang perumpamaan? Iya, bukan perumpamaan di situ dalam Islam. Kalau di Kristen itu dalam Wahyu itu perumpamaan. Jadi Mana beda. perumpamaan itu? Di dalam Mana Islam perumpamaan bukan itu? Di mana? perumpamaan, memang Ya. kawin beneran. Marilah bersorak-sorai dan bersukacita. Jadi tidak Karena ada hari di situ perkawinan kelamin bertemu binatang. kelamin. Dengar dulu ya. Kita benar ya. Ini gini. Manusia dengan Si Chris domba ini di dengan situ. kejang-kejang Chris. Itu bahasa majas. Marilah bersorak-sorai dan bersukacita. Iya, Karena tidak hari ada di perkawinan situ. Kalau di binatang dalam telah Islam, tiba. Memang perkawinan Iya, kejang-kejang ini. dalam Iya. arti sebenarnya. Iya, Kejang-kejang ini. Maksudnya kelamin dengan Gantian lah Chris. Waduh. tangan. Begitu Perkawinan loh. anak domba Itu Chris di situ sebenarnya. Chris. Pengantinnya siapa pengantinnya Kalau di Chris? surga di dalam Wahyu itu bahasa Aduh Chris. Siapa itu anak domba? Yohanes 1 nomor 29. bahwa Yesus Yohanes 1 itu nomor 10. Lihatlah menyatu ini di dalam anak satu domba. kerajaan Ya. Allah. Makanya dalam Jadi kalau kalian di dalam 72 bidadari Kenapa kejang-kejang ini? jelas, itu Ya, bahasa dengar ya, sesungguhnya. kita ya Wahyu 11 nomor 7. Siapa anak domba yang kawin adalah di dalam Yohanes 1 nomor 29. Siapa anak domba? Yesus. Kejang Chris. Waduh. Itu Bawain data data, Chris. Chris. Kalau Bawain kamu itu data. juga pakai data, tampilkan juga datanya Chris. Iya, tapi Pakai data kenyataannya Chris. Chris Evans. Dato, pekerjaanmu memecah
Iya. Ya, di mana datanya? Iya, Di mana? Tunjukkan datanya. Dia datanya mana? Di mana datanya? Tunjukkan datanya, jangan asumsi. Yuk. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Dalam Wahyu itu bukan memecah perawan. Datanya di mana? Ya, datanya di mana? Kalau memecah perawan di surga datanya di mana? Di mana datanya? Ya, coba datanya di mana? Chris. Tampilkan datanya, Chris. Enggak mau diskusi dia, Ustaz. Makanya katanya Kalau diskusi dia. Tampilkan datanya, Nggak mau diskusi dia. Chris. Tampilkan datanya. Iya, ya itu nggak mau adalah diskusi dia. Tampilkan datanya, Chris. Tampilkan datanya, Chris. Ayo, Chris. yang tidak mengerti. Iya, ini ya. Tampilkan data kok. Ini enggak usah. Ya kayaknya deh. Tampilkan data. Iya. Dan itu Nabi Umi. Artinya apa? Enggak diskusi dia, Sis. Enggak diskusi dia. Nabi Umi tidak pernah Iya, baca iya. kitab. Ya, Coba kalau tampilkan Chris datanya, ya. Chris. Wahyu 19 nomor 7. Matius 19:29. Yesus menjanjikan 100 kemaluan untuk orang-orang yang meninggalkan Yesus. Matius 19:29.